Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, lepaskan kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Apa kabar teman-teman sekalian? Maka hari ini kita akan membahas mengenai sabar dalam kehidupan, dalam setiap takdir yang Allah berikan kepada kita. Saya mau tanya kepada mbak-mbak, kepada ibu-ibu semua yang kelihatannya wajahnya cerah ceria, tapi saya yakin semuanya banyak masalah. Kelihatannya aja hari ini datang dengan wajah cerah ceria, padahal di dalam hatinya, di dalam kehidupannya masalahnya banyak. Apa masalahnya? Kurang sabar menghadapi ujian Allah. Baik teman-teman sekalian, yakin bahwa setiap kita di dalam kehidupan ini Allah senantiasa menguji kita. Yakin teman-teman sekalian? Ada nggak orang yang nggak pernah diuji dalam kehidupannya? Pernah nggak kita bilang enak sekali dia hidupnya, enak, bahagia, kok dia nggak pernah diuji sih oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ketahuilah bahwa ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala bentuknya bisa berupa kesedihan, bisa berupa kebahagiaan, bisa berupa sakit, bisa berupa sehat, sehat juga ujian, bisa berupa miskin, bisa berupa kaya, kaya juga ujian. Di dalam surah Al-Anbiya ayat 35 dijelaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Allah, setiap yang bernyawa akan mati dan Allah akan menguji dengan kebaikan, dengan keburukan. Allah menguji dengan kesenangan, dengan kesedihan, dan kepada Allah lah kita semua kembali. Jadi ujian kesedihan ada, ujian kebahagiaan juga ada. Jadi jangan dikira enak ya dia, kaya raya, sehat, hidupnya bahagia, itu juga sedang diuji. Teman-teman, saya mau tanya nih, teman-teman mau diuji dengan kekayaan apa dengan kemiskinan? Hah? Kan ujian tuh ada ujian yang sedih, ada ujian yang bahagia, ada ujian kaya, ada ujian miskin. Kalau disuruh pilih, ibu-ibu dan teman-teman sekalian mau diuji dengan kekayaan atau dengan kemiskinan? Hah? Diuji dengan kemiskinan? Oh enggak, diuji dengan kekayaan. Jadi pengennya kaya aja, diuji dengan kekayaan. Oke, kalau saya kasih informasi seperti ini. Nanti orang-orang kaya dihisapnya paling lama, karena kan hartanya banyak nih, dihisapnya paling lama, sehingga orang kaya itu masuk surga terakhir. Dan di neraka atau di surga paling banyak orang-orang miskin. Di surga itu paling banyak orang-orang miskin. Maka saya kembali bertanya kepada teman-teman sekalian, mau diuji dengan miskin atau diuji dengan kaya? Masih pengen diuji dengan kekayaan, padahal udah dikasih tahu orang kaya dihisapnya lama dan paling banyak di surga adalah orang-orang yang miskin. Oke lah, itu kita kembali lagi kepada tema kita pada hari ini. Begitulah teman-teman sekalian. Jadi kita diuji dengan sedih, kita diuji dengan bahagia, kita diuji dengan air mata, kita diuji dengan tawa. Semuanya adalah ujian. Perhatikan surah Al-Baqarah ayat 155, dengan cara apa saja Allah menguji kita dalam hal-hal yang sedih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Wah, di sini orang berilmu semua, saya baca ayat semuanya nyambung, Masya Allah. Apalagi kayak kelanjutan ayatnya, wa basyirus sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sebenarnya penonton saya ini siapa sih sesungguhnya? Pinter-pinter luar biasa, hebat-hebat. Oh, Pondok Tafid. Para penghafal Quran di sini, Masya Allah, ahlul Quran, ahlullah. Siapa di sini yang berasal dari Pondok Tafid? Tunjuk tangan. Masya Allah, Masya Allah. Begitulah teman-teman sekalian. Ini pun hati-hati, penghafal Quran juga diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita bahas tentang penghafal Quran yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian. Jadi Allah akan senantiasa menguji kita dengan minal khauf, dengan takut. Pernah takut dalam kehidupan teman-teman sekalian? Ada seorang penghafal Quran yang bilang saya begini, saya takut menghafalkan Al-Quran, takut banget karena ada banyak ketakutan. Entah apa yang dia sebutkan, takut sekali, katanya kalau menghafal Quran terdiganggu sama yang begitu-begitu katanya gitu ya. Adalah hal-hal yang dia takutkan. Atau dia katakan, saya takut menghafalkan Al-Quran, takut nggak bisa, soalnya susah banget. Saya punya pondok tahfiz juga teman-teman sekalian. Programnya ada 3 bulan daurah.
Jadi dari ratusan orang yang mendaftar, semuanya beasiswa full, tidak berbayar sepeser pun. Mereka masuk di situ, baru hari pertama, hari kedua ikut daurah, langsung mentalnya jatuh. Dia katakan nggak bisa, akhirnya dia keluar. Jadi belum mencoba ada program daurah itu, belum mencoba untuk menghafalkan Al-Quran itu, dia sudah mundur duluan karena ketakutan. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ada was-was yang dibisikkan oleh syaitan dari golongan jin dan syaitan dari golongan manusia. Jadi nggak usah pusing-pusing cari syaitan di mana-mana. Temanmu yang jahat itu juga syaitan namanya, teman-teman sekalian. Kalau ada teman yang bilang nggak usah ngafalin Quran, nggak usah. Nanti kalau ngafalin Quran nggak boleh pacaran loh misalnya, atau apapun itulah ya. Seru ntar saya mau cerita tentang penghafal Quran. Nanti ya ada godaan-godaan para penghafal Quran juga luar biasa. Jadi banyak ketakutan-ketakutan dalam hidup. Atau ada orang-orang yang baru berhijrah, belum pakai jilbab, ingin pakai jilbab, ada ketakutan dalam dirinya, nanti kamu pakai jilbab, kata syaitan dari golongan jin dan manusia. Ada golongan manusia ini memang begitu ya, sukanya memang nyinyir, itu syaitan juga ya. Kalau dia mengatakan gak usah pakai jilbab, kelihatan jelek, kelihatan tua, gak usah pakai jilbab, dan was-was yang lainnya, membuat kita takut. Jadi itu ujian-ujian yang membuat kita takut, atau ujian lainnya lah, banyak dalam kehidupan yang membuat kita takut, teman-teman sekalian. Minal khaufi wal ju'. Terkadang kita diuji oleh Allah dengan kelaparan, apalagi anak-anak kos, anak-anak rantau kadang suka lapar juga nih ya, nggak punya uang soalnya. Ya, karena saya pernah mengalami suasana atau situasi ketika saya menjadi seorang anak kos, nggak punya uang, kelaparan ya. Jadi kalau anak kos itu kalau ada kondangan itu rezeki yang luar biasa gitu ya. Karena bisa makan dengan enak, alhamdulillah. Para penghafal Quran dapat kiriman makanan dari tetangga, alhamdulillah, rezeki, masya Allah. Terkadang Allah uji kita dengan kelaparan, teman-teman sekalian, kekurangan harta. Pernah nggak punya uang dalam hidup, ibu-ibu sekalian, teman-teman sekalian? Sering katanya. Hari ini kurang uang, besok banyak uang dan bisa banyak sedekah insya Allah. Kekurangan harta, kekurangan jiwa. Ada orang-orang yang kita cintai dipanggil oleh Allah terlebih dahulu yang membuat kita sedih. Bahkan banyak di pondok tahfidz saya, alasan kenapa mereka menghafalkan Al-Quran, salah satunya adalah ibunya sudah meninggal dunia, banyak anak-anak yatim kan, atau ayahnya meninggal dunia dan ingin memberikan mahkota kemuliaan untuk orang tuanya. Jadi diuji oleh Allah dengan kematian, kekurangan jiwa, dan ia ingin jadi penghafal Quran supaya bisa menolong orang tuanya di hari akhir dan bisa bersama dengan orang tuanya, juga memberikan jubah dan mahkota kemuliaan untuk orang tuanya. Kemudian akan diuji dengan walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat, dengan buah-buahan. Ada orang yang berkebun, ada orang yang berladang, tidak bisa mendapatkan panen, tidak bisa mendapatkan buah-buahan. Atau diartikan juga maksudnya di sini adalah ketika orang sudah menikah bertahun-tahun tidak juga kunjung dikaruniai seorang anak, tidak mendapatkan buah hati. Jadi itu ujian-ujian yang Allah berikan ke dalam kehidupan kita, teman-teman sekalian. Wa basyirus sabirin. Beritakan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yakni orang yang ketika diberikan sebuah ujian oleh Allah, dia sabar, dia tahu bahwa semuanya sementara saja. Dia tahu bahwa semuanya milik Allah dan Allah bisa ambil sewaktu-waktu. Harta Allah bisa ambil sewaktu-waktu. Jiwa orang yang kita cintai Allah bisa panggil sewaktu-waktu. Semua tidak ada yang abadi, semua semu, semua sementara. Semua milik kita adalah sementara. Dia tahu bahwa semuanya akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sabar dengan itu. Teringat masalah sabar mengenai seseorang yang Allah uji, ditinggal pergi, ditinggal mati, ditinggal oleh orang yang dicintai adalah Ummu Sulaim dan Abu Talhah. Mungkin teman-teman pernah mendengar kisah masyhur ini. Ummu Sulaim adalah seorang wanita yang sangat solehah, teman-teman sekalian. Abu Talhah pergi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan Ummu Sulaim punya seorang anak, anaknya jatuh sakit dan kemudian anaknya meninggal dunia. Maka Ummu Sulaim mengatakan, saudara-saudaraku, nanti kalau Abu Talha pulang, suamiku pulang, jangan beritakan kabar ini, biar aku saja yang menceritakan kepada suamiku. Jangan pernah kalian menceritakan keadaan anakku yang sudah meninggal dunia ini kepada suamiku. Maka Abu Talha pulang dari peperangan, teman-teman sekalian. Kemudian di malam itu Ummu Sulaim berdandan dengan sangat cantik dan memasakkan makanan dengan sangat enak, dan malam itu dilayani suaminya seperti malam pertama. Luar biasa pelayanan yang diberikan Ummu Sulaim kepada suaminya Abu Talha. Maka Abu Talha merasa saat malam itu sangat-sangat bahagia. Perutnya kenyang, jasadnya juga senang, dihibur, dilayani oleh sang istri. Abu Talha mengatakan, di mana anak kita? Maka Ummu Sulaim mengatakan, anak kita sudah dalam keadaan tenang, dia baik.
Maka di pagi hari barulah Ummu Sulaim menceritakan, teman-teman sekalian, apa pendapatmu ketika ada seseorang yang memiliki sesuatu dipinjamkan kepada orang lain lalu kemudian dia mengambil barang tersebut, apakah orang itu berhak? Maka kata Abu Talha, tentu saja. Orang lain itu hanya dipinjamkan, pemiliknya bisa mengambil sewaktu-waktu kalau pemiliknya mau, begitu kata Abu Talha. Lalu Ummu Sulaim pun mengatakan, teman-teman sekalian, itulah yang terjadi kepada anak kita. Anak kita milik Allah dan Allah mengambilnya dari kita pada saat ini. Maka Abu Talha ketika mendengar hal itu marah, teman-teman sekalian. Apa-apaan ini Ummu Sulaim? Kenapa tidak menceritakan dari semalam? Lalu diadukanlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul memuji apa yang dilakukan oleh Ummu Sulaim, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan agar Ummu Sulaim dan Abu Talha dikaruniai anak, yang mana anak keturunan itu kemudian akan menjadi penolong agama Allah Subhanahu wa taala, dan itu terbukti. Jadi intinya dari kisah Abu Talha dan Ummu Sulaim juga bersedih, teman-teman sekalian. Kesedihan seorang ibu adalah kalau terjadi apa-apa dengan anaknya. Wahai para ibu, betulkah apa yang saya katakan? Kalau terjadi apa-apa dengan anakmu, itu kesedihan terbesar bagi dirimu. Apalagi anaknya meninggal dunia, itu kesedihan terbesar bagi seorang ibu. Jadi Ummu Sulaim pun sedang bersedih. Ummu Sulaim pun terluka hatinya, hampa hatinya, anak yang dicintainya meninggal dunia. Tapi lihat bagaimana kesabaran Ummu Sulaim menenangkan dirinya dan berusaha menenangkan hati suaminya. Begitulah teman-teman sekalian. Atau kalau kita lihat bagaimana kisah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad punya anak berapa orang, teman-teman sekalian? Ada berapa anak-anak Nabi? 7. Ada lagunya itu. Anak-anak Nabi ada 7 orang. Terus 3 laki-laki, 4 perempuan. Itu lagunya anak Pak Ud. Lagunya Maryam, anak saya yang pertama. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Roqoya, Ummu Kulsum, Fatimah. Gitu kan lagunya. Anak-anak Nabi ada 7, tapi dari perkawinan dengan Siti Khadijah ada 6. Ada satu anak laki-laki namanya Ibrahim dari seorang wanita namanya Maria Kiptiah, meninggal di usia sekitar 18 bulan, masih bayi, teman-teman sekalian. Dan Rasul menangis bersedih. Maka seorang sahabat bertanya, Rasul, engkau juga menangis? Rasul katakan, menangis ini bentuk kasih sayang. Menangis itu diizinkan, hanya saja niyahah atau meratap, meraung-raung itu yang tidak diperbolehkan. Kata-kata yang membuat Allah murka, Allah tak ridha, itu yang tidak diperbolehkan. Meratap itu artinya kau menjambak rambut, kau menghancurkan barang di sekitarmu, atau kau berteriak-teriak, kau memukul-mukul dirimu atau memukul-mukul orang lain, itu yang tidak diperkenankan. Tapi air mata yang jatuh adalah bentuk kasih sayang, dan itu diperbolehkan dalam agama ini. Begitu teman-teman sekalian. Jadi ada banyak ujian yang terjadi di dalam kehidupan kita. Begitu cara Muslim meresponnya. Namun ujian kita tidak seberapa, teman-teman sekalian. Ujian terberat adalah ujiannya para Nabi. Teman-teman lihat dalam surah Al-Anbiya ayat 1 halaman itu tuh, dari mulai ayat ke-82 sampai 90. Di situ ada kisah kesabaran dari Nabi Ayub alaihissalam, kisah kesabaran dari Nabi siapa? Yunus alaihissalam. Kemudian ada kisah kesabaran Nabi Zakaria alaihissalam. Dan kita akan bahas satu persatu kesabaran para nabi-nabi ini. Nabi Ayub alaihissalam memiliki kedudukan yang sangat hebat. Beliau raja dan juga nabi. Beliau dicintai oleh masyarakatnya, oleh kaumnya. Beliau orang yang gagah. Beliau memiliki anak-anak yang banyak, seorang istri yang cantik, dicintai semuanya. Semua bahagia kehidupan dari Nabi Ayub alaihissalam, berpuluh-puluh tahun bahagia. Sampai kemudian Allah takdirkan, Allah uji keadaan yang tadinya di atas, kemudian Allah uji seperti roda yang berputar. Allah uji dengan kesedihan. Dalam 3 hari saja, tidak berlama-lama, 3 hari saja semuanya lenyap, semuanya habis. Hari pertama Nabi Ayub alaihissalam, Allah uji dengan sakit kulit. Sakit kulit. Sakit kulit ini mengerikan, teman-teman sekalian. Maknanya adalah sakit kulit itu orang lain bisa lihat langsung dengan mata kepala mereka sendiri. Dan banyak orang takut dengan orang berpenyakit kulit. Nanti saya akan ceritakan bahwa ibu saya juga punya penyakit kulit yang membuat orang-orang tidak mau berdekatan dengan ibu saya. Dan ibu saya sangat depresi pada saat itu. Kita fokus dengan cerita Nabi Ayub alaihissalam terlebih dahulu. Nabi Ayub alaihissalam di hari pertama kulitnya sakit, kemudian digerogoti oleh ulat-ulat, sehingga kaumnya seluruhnya takut dan meninggalkan Nabi Ayub alaihissalam. Teman-teman bayangkan kalau di depan teman-teman ada orang punya penyakit kulit dengan sangat mengerikan, apa reaksi teman-teman sekalian? Ada sebagian orang yang akan berlari menjauh, takut ketularan lah katanya, atau tidak tahanlah dengan baunya, atau
merasa jijik dan sebagainya. Itu yang terjadi dengan Nabi Ayub alaihissalam, dan itu pun yang terjadi dengan ibu saya, karena ibu saya punya penyakit kulit namanya pemphigus vulgaris, penyakit autoimun. Teman-teman kalau search, teman-teman akan tahu betapa mengerikannya penyakit itu. Tapi Nabi Ayub alaihissalam punya penyakit lebih mengerikan dibanding penyakit-penyakit kulit lainnya, sehingga kaumnya tidak mau mendekat kepada Nabi Ayub alaihissalam, takut. Hari kedua pada saat seluruh tubuhnya sakit, digerogoti ulat, kaumnya pergi meninggalkannya. Hari kedua seluruh anak-anak Nabi Ayub alaihissalam meninggal dunia. Konon katanya anak-anak Nabi Ayub alaihissalam berjumlah 12 orang, teman-teman sekalian. Mendadak meninggal semuanya, semuanya. Gak satu, gak dua, gak tiga, gak empat, semuanya meninggal dunia. Kemudian hari ketiga, tiba-tiba seluruh harta kekayaan Nabi Ayub alaihissalam habis. Hartanya semuanya terbakar, maknanya adalah kebunnya, ladangnya semua terbakar, hewan ternaknya semuanya juga mati mendadak. Harta semua habis. Coba kita bayangkan kalau nauzubillah min dzalik, kalau itu terjadi kepada diri kita, sudahlah badan sakit, tetangga-tetangga meninggalkan, anak-anak nauzubillah min dzalik, anak-anak meninggal dunia, kemudian harta habis. Itu seolah-olah udah nggak tahu lagi mau kayak gimana. Kita terkadang dikasih satu ujian aja udah nggak tahu. Ya Allah, berat sekali ujian ini ya Allah. Kalau kita berkaca kepada Nabi Ayub alaihissalam, sudah jatuh tertimpa tangga pula, itu kan pepatahnya kita. Bertubi-tubi apa yang diderita oleh Nabi Ayub alaihissalam, bukan dalam jangka waktu yang dari satu ujian kemudian berapa bulan kemudian, enggak, dalam waktu yang 3 hari saja semuanya berbalik keadaannya. Itu ujian Nabi Ayub alaihissalam. Apakah Nabi Ayub alaihissalam menggugat Allah, marah kepada Allah, mengatakan kenapa harus saya ya Allah padahal saya orang yang solih? Kenapa harus saya ya Allah padahal saya beribadah kepadamu? Apa dosa saya ya Allah? Apakah Nabi Ayub alaihissalam mengatakan hal demikian? Tidak. Nabi Ayub alaihissalam dalam surah Al-Anbiya ayat 83, coba lihat di situ, mengatakan anni masaniyadh dhurru wa anta arhamur rahimin. Saya sakit ya Allah, namun Engkau yang Maha Penyayang dari semua penyayang. Bisa nggak kita bilang gitu, Bu? Bisa nggak ya saya bilang begitu? Ketika diuji oleh Allah, aku tahu ya Allah Engkau yang Maha Penyayang dari semua penyayang ya Allah. Bisa nggak tuh kita bilang begitu? Ini kayaknya tuh kalau kita baca kayaknya mudah aja gitu ya. Pelaksanaannya tuh nggak, ya insya Allah dengan bantuan Allah ya insya Allah. Berhusnuzon, Nabi Ayub alaihissalam berhusnuzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau kasih saya sakit ya Allah karena Engkau sayang sama saya. Engkau kasih anak-anak Nabi Ayub alaihissalam meninggal dunia semuanya ya Allah karena Engkau sayang kepada saya, kata Nabi Ayub. Engkau kasih seluruh hartaku habis tak bersisa, habis karena Engkau sayang kepada saya. Begitu kata Nabi Ayub alaihissalam. Dengan kesabaran dari Nabi Ayub alaihissalam, tetap berhusnuzon kepada Allah, tetap menganggap Allah adalah yang Maha Penyayang dari semua penyayang, yang paling penyayang di muka bumi ini, langit bumi dan segalanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tetap beribadah kepada Allah, tetap menjaga kedekatan kepada Allah. Maka apa yang Allah berikan kepada Nabi Ayub alaihissalam, kemarin diuji dengan kebahagiaan, lulus Nabi Ayub. Diuji dengan kesakitan, dengan kesedihan, lulus juga. Maka teman-teman perhatikan surah Al-Anbiya ayat 84, kelanjutan dari ayat tersebut. Penghafal Quran ini berulang-ulang kali pasti baca juga surah ini. Allah berfirman yang artinya, maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarga kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka. Maknanya adalah istri Nabi Ayub alaihissalam setiap tahun hamil kembar. Ya, kemarin anaknya 12, sekarang hamil kembar. Berapa jadinya? Ya, di sini di Al-Quran disebutkan kami lipatkan jumlah anak-anaknya, kami lipat gandakan jumlah mereka. Dan sebagai suatu rahmat dari kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami, Allah kabulkan doa dari Nabi Ayub alaihissalam. Maka dalam sekejap mata saja Nabi Ayub alaihissalam tiba-tiba sembuh. Ketika sembuh, maka seluruh kaumnya yang tadinya meninggalkannya mendengar Nabi Ayub alaihissalam sembuh, maka berbondong-bondong pulang kembali ke kampung halaman mereka dan membawa hadiah yang banyak untuk Nabi Ayub alaihissalam. Dalam sekejap mata saja seluruh harta kekayaan Nabi Ayub alaihissalam kembali ada lagi, dan istrinya hamil kembar setiap tahunnya. Allah ganti semuanya teman-teman sekalian. Karena apa? Karena kesabaran. Kenapa Allah kasih ujian begini? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena Allah ingin melihat siapa yang paling baik amalannya. Ketika engkau diuji dengan kebahagiaan, apakah engkau baik amalanmu? Ketika engkau diuji dengan kesedihan, apakah engkau masih tetap berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala? Itu ujian yang diberikan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian kita lihat berikutnya, itu tentang kesabaran Nabi Ayub. Berikutnya kalimat di bawahnya Al-Anbiya ayat 85, dan ingatlah kisah Ismail, Idris, Dzulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar dalam berdakwah, teman-teman sekalian.
sabar mengajak orang lain, kaumnya kepada kebenaran, kepada jalan Allah, dan semuanya membutuhkan kesabaran. Begitulah ya. Kemudian kita akan lihat bagaimana kisah Nabi Yunus alaihissalam, kelanjutan dari surah ini, karena kita akan bahas satu halaman ini. Nabi Yunus alaihissalam berdakwah untuk sebuah kaum di negeri Ninawa. Nabi Yunus alaihissalam marah karena orang-orang Ninawa tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hingga Nabi Yunus alaihissalam pergi meninggalkan kaumnya dan naik ke sebuah kapal. Kisah ini masyhur, kisah Nabi Yunus alaihissalam, teman-teman sudah tahu semuanya. Ketika berada di sebuah kapal, kapalnya goyang karena terlalu berat kapal tersebut, sehingga harus ada barang yang dibuang dan juga orang yang dibuang agar kapal tersebut tidak goyang karena hujan badai, ombak tinggi, kapal bergoyang. Sehingga ketika diundi, nama yang keluar adalah nama Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam yang harus loncat dari kapal. Maka Nabi Yunus alaihissalam loncat dari kapal, kemudian dimakan oleh ikan paus, ikan yang sangat besar. Nabi Yunus alaihissalam mengalami 3 kesulitan sekaligus, yakni kegelapan di dalam perut ikan paus, kegelapan malam, dan kegelapan di dalam lautan. Ini kita analogikan terkadang ketika kita mendapatkan ujiannya banyak sampai kita gelagapan, terlalu banyak ujian yang Allah berikan ke dalam kehidupan kita. Begitu pula Nabi Yunus alaihissalam, sudahlah masuk ke dalam perut ikan paus, gelap, sudahlah di kegelapan malam, dan kemudian kegelapan di dalam lautan. Seolah-olah semuanya saling support satu sama lain untuk menghancurkan dirinya. Seolah-olah semuanya saling bekerja sama satu sama lain untuk mematikan dirinya. Maka siapa yang bisa menolong Nabi Yunus alaihissalam pada saat itu, teman-teman sekalian? Gak ada yang bisa tolong kecuali Allah. Dalam kehidupan kita, ketika kita mendapatkan ujian, kita merasa ada masa di mana kita merasa gak ada orang yang bisa tolong kita, betul? Gak bisa, kita minta tolong sama orang lain gak bisa tolong kita. Kita minta si fulan tolong kita, gak ada yang bisa bantu kita atau gak mau bantu kita. Nabi Yunus alaihissalam dalam keadaan gak ada seorang pun yang bisa bantu Nabi Yunus alaihissalam. Siapa yang bisa bantu? Allah. Maka kalau kita lihat merujuk kepada surah yang lain, ada kalimatnya, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Minta pertolongan kepada Allah. Nabi Yunus alaihissalam minta pertolongan kepada Allah dengan doa yang sangat masyhur yang teman-teman sudah hafalkan, setiap hari mungkin dibacakan, yaitu doanya adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau wahai Allah, maha suci engkau ya Allah, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim, menzalimi diri sendiri. Aku termasuk orang-orang yang banyak dosa ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin ini mengandung 3 hal. Yang pertama adalah kita mengakui tauhid kita kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada selainmu wahai Allah. Enggak ada yang lain selainmu wahai Allah. La ilaha illa anta, enggak ada ya Allah, hanya engkau satu-satunya zat yang aku sembah, satu-satunya zat yang aku menyandarkan segala urusan kepadamu ya Allah. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kita puji-puji Allah dalam keadaan sulit, kita masih memuji-muji Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah kita mengakui, ya Allah, mungkin saja apa yang terjadi kepadaku karena dosaku sendiri, karena salahku sendiri. Jadi masih bisa dalam keadaan sulit, dalam keadaan sedih, dalam keadaan susah, masih mengatakan memang mungkin saja ini terjadi karena dosaku. Memang aku ini pendosa ya Allah, aku ini banyak salah ya Allah, aku ini banyak khilaf ya Allah, aku dulu pernah melakukan hal-hal yang buruk ya Allah. Doa Nabi Yunus mengajarkan pada kita, teman-teman sekalian, dan pada saya, kalau terjadi apa-apa kepada kita, coba kita muhasabah diri, introspeksi diri, apa kesalahan yang kita pernah lakukan. Ada seorang ibu yang pernah bercerita kepada saya, suami saya kerjanya marah-marah terus, pulang kerja marah-marah terus. Saya tidak suka pada suami saya sebal sama suami saya. Mungkin di satu sisi yang harusnya kita lakukan sebagai seorang istri, dan termasuk seperti saya, adalah introspeksi diri, muhasabah diri. Mungkin suamimu kesal dan tidak suka kepadamu, mungkin ada kesalahan yang kau lakukan yang tanpa kau sadari. Atau ada kisah lain, ini kisah lucu dan menarik sehingga saya senang menceritakan hal ini. Biasanya dalam rumah tangga, salah satu yang menyebabkan berantem itu adalah mertua dan menantu perempuan. Ada yang Allah uji, memang aduh mertua ya Allah, mertuanya ya Allah. Yang lain sih oke, tapi mertuanya ya Allah. Ada yang kayak gitu ya. Jadi ada Allah uji dengan kehidupan rumah tangganya, nggak akur dengan mertuanya. Ini kisah menarik, ya. Saya ingin menceritakan tentang bagaimana pentingnya muhasabah, introspeksi diri, karena kita membahas tentang doa Nabi Yunus alaihissalam. Jadi si menantu ini mengatakan pada suaminya, aku nggak mau tinggal sama ibu kamu. Kata suaminya, nggak mungkin sayang.
Ibu saya itu orang yang sudah sebatang kara, ayah saya sudah meninggal, nggak ada keluarga yang lain. Gak mungkin ibu saya ditinggalkan begitu saja. Jadi saya mencintai kamu dan saya mencintai ibu saya. Jadi kita harus tinggal bersama-sama. Istrinya nggak suka sama mertuanya. Mertuanya cerewet minta ampun. Ngerjain ini salah, ngerjain itu salah. Masak dicerewetin, nyapu nggak bersih dicerewetin, nyetrika nggak rapi dicerewetin. Ya Allah, pusing gitu ya. Jadi istrinya ini nggak suka sama mertuanya. Maka sang istri pada suatu ketika, aku nggak suka ada ibu mertua di rumah. Gimana caranya? Akhirnya muka-muka jahat ya, gitu ya. Artinya dia pergi ke dia pergi ke tabib, pergi ke tabib ini ya, pergi ke dokter lah, apa ya, pergi ke orang yang membuat jamu-jamu. Nah, pergi ke membuat orang jamu-jamu di zaman dulu ceritanya. Jadi dia pergilah ke orang yang buat jamu-jamu ini. Kemudian dia katakan, Bapak, saya udah nggak tahan lagi Pak. Ini ujian terbesar dalam hidup saya Pak. Apa ujiannya? Mertua saya Pak. Ya Allah, udah nggak kuat lagi. Tolong kasih saya ramuan supaya mertua saya itu bisa mati dengan segera Pak. Udah nggak tahan lagi. Saya mau racunin mertua saya, begitu katanya. Muka-muka antagonis yang muncul di sini ya. Terus akhirnya si orang ini pun memberikan sebuah ramuan, jangan dikasih racun mendadak, nanti orang-orang akan curiga kamu pembunuhnya, kata si penjual jamu ini. Kemudian dia mengatakan, ini jamu, ini pelan-pelan efeknya ya. Jadi kamu setiap kasih makan, kasih minum, kamu taburin sedikit ini jamu-jamunya. Jadi dikit-dikit, pelan-pelan, jadi bunuhnya pelan-pelan gitu, nggak usah langsung gitu ya. Jadi kita bermain cantik begitu, kata si penjual jamu ini. Ya, tapi ada syaratnya supaya orang nggak curiga bahwa kamu pembunuhnya. Kamu harus merubah, kamu harus sangat baik sekali perilakunya kepada mertua kamu. Setiap mertua kamu nasihatin kamu dengerin aja. Terus kamu bilang, iya Bu, terima kasih, saya yang salah, maafkan saya ya Bu. Udah, pokoknya kamu merendah aja. Pokoknya kamu minta maaf, mau kamu salah kayak kamu nggak salah kayak, pokoknya minta maaf aja sama si ibu. Terus jangan lupa, kamu harus masak masakan paling enak. Kamu harus kasih makanan terenak, kamu masak terenak, kamu ngerjain pekerjaan rumah dengan serapi-rapinya. Ya, supaya orang nggak curiga kalau kamu pembunuhnya, oke? Jadi jamu ini bertahan sampai 6 bulan. Ntar 6 bulan ibu kamu, mertua kamu akan mati. Begitu kata si penjual jamu ini. Akhirnya dimulailah misi pembunuhan tersebut, teman-teman sekalian ya. Tiap hari si menantu ini, ibu mau dimasakin apa? Ibu lagi senang apa hari ini? Maafin saya ya Bu, saya yang salah. Iya Bu, tolong nasihatin saya Bu. Dimasakin paling enak setiap hari makanan sambil ditaburin racun. Katanya kan, setiap kali ada mau dikasih minum, apa mau dikasih makanan, dia taburin racun tersebut. Hari terus berjalan, sampailah di bulan ke-6. Tiba-tiba si menantu ini mendengar percakapan antara mertuanya dengan suaminya. Kata mertuanya begini, Nak, dulu itu saya paling benci sama istri kamu. Dikasih tahu ngeyel, nggak pernah mau denger. Dikasih tahu ngambek, masakan nggak pernah bener, kerja males-malesan. Udah gitu bermuka masam dengan ibu. Ibu benci sekali dengan istri kamu. Tapi kok ya beberapa bulan terakhir ini istri kamu itu Masya Allah berubah Nak. Entah kenapa ibu merasakan hari ini ibu sayang sekali dengan istri kamu. Itu istri baik, Masya Allah Nak. Pertahankan istri itu Nak. Masya Allah dia istri solehah Nak. Si ibu muji-muji setinggi langit. Lalu apa yang terjadi dengan si menantu ini? Dek, oh my God, gimana kalau ibu itu mati gitu. Gue cerita lucu nih, saya kalau ceritanya suka ketawa juga. Jadi si menantu ini nyesel teman-teman sekalian. Ya Allah, dia gemetar sendiri. Ya Allah, gimana kalau ibu saya mati ya Allah. Saya kok rasanya jadi cinta juga sama sang ibu mertua. Jadi dia merasa ada kenikmatan hubungan antara menantu dan mertua selama 6 bulan ini. Jadi dia merasa aku sudah juga sayang sama mertua aku yang dulunya aku benci. Akhirnya sekarang jadi sayang. Jadi dia berlari sambil bercucuran air mata menangis kepada sang penjual jamu. Bapak tolong saya, tolong kasih penawar racun Pak. Saya nggak mau ibu saya mati Pak. Begitu katanya. Karena ini udah 6 bulan kan, udah tinggal menunggu detik-detik wafatnya sang ibu gitu. Kemudian dia mengatakan, tolong Pak, kasih saya Pak penawar racun Pak. Ibu saya itu baik Pak, mertua saya itu ternyata selama ini nasihatin saya untuk kebaikan saya Pak. Mertua saya itu sayang sama saya supaya saya bisa masak enak, supaya suami saya enak, makan dengan baik, supaya rumah terlihat rapi. Ibu saya baik Pak, tolong Pak kasih penawar racun, begitu katanya. Lalu apa kata sang penjual jamu itu? Tidak pernah ada racun di dalam jamu-jamu itu. Sesungguhnya racun itu adalah yang ada di dalam hati dan pikiranmu. Begitu kata si penjual jamu.
Jadi penjual jamu itu mengajarkan kepada sang menantu ini, menantu introspeksi dirilah kalau engkau bermasalah dengan para mertua-mertua ya. Lihat, ketika sang menantu ini merubah akhlaknya, mau mendengarkan nasihat dari mertuanya, mau memperbaiki dirinya, meminta maaf, hormat dengan yang lebih tua, maka Allah akan merubah bahwa si mertua ini pun lama-kelamaan akan sayang kepada menantunya. Jadi saya mau kembali cerita di sini bahwa silakan introspeksi diri teman-teman sekalian. Menantu ini pun akhirnya introspeksi diri. Mertuanya sayang kepadanya karena dia memperbaiki diri, dia introspeksi diri akan kesalahan-kesalahannya. Begitulah ya, terkadang ujian-ujian terjadi dalam kehidupan kita karena mungkin kesalahan kita sendiri. Ya enggak, kalau kita merenung-merenung ya tiap malam gitu, ya Allah dosa banget ya Allah gitu. Jadi begitu, ada kesalahan yang mungkin kita lakukan, lisan kita yang mungkin tidak enak didengar, atau mungkin hati kita dan yang lain-lain yang kita pernah berbuat salah sama orang lain sehingga orang lain berbuat demikian kepada kita, mungkin saja. Ya, jadi introspeksi diri. Nabi Yunus alaihissalam mengajarkan pada kita banyak melakukan dosa-dosa, dan kalau terjadi sesuatu ujian dalam kehidupan kita, introspeksi diri, mungkin saja akibat kesalahan dirimu sendiri. Begitu. Lalu kita lihat selanjutnya teman-teman sekalian, tadi dalam surah Al-Anbiya ayat 87, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian lihat dalam surah Al-Anbiya 88, lanjutan dari surah tersebut, ayat tersebut, maka kami kabulkan doa dari Nabi Yunus alaihissalam, kami selamatkan ia dari kedukaan, dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Nabi Yunus alaihissalam ketika melakukan atau membacakan doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, Allah selamatkan Nabi Yunus alaihissalam. Paus itu, ikan besar tersebut memuntahkan Nabi Yunus alaihissalam di sebuah tempat yang sekarang ada di Palestina teman-teman sekalian. Saya pernah datang ke tempat itu, tempat dimuntahkannya Nabi Yunus alaihissalam dari mulut ikan. Jadi kalau kita mendengar kata makom itu, jangan mikirnya itu tempat kubur saja. Makom itu kalau di negara-negara Arab itu bisa jadi tempat seorang nabi pernah berada di situ, pernah singgah di situ, pernah dimuntahkan dari mulut ikan di situ, itu juga disebut sebagai makom teman-teman sekalian, makam gitu ya. Jadi begitu ya. Jadi Nabi Yunus alaihissalam diselamatkan oleh Allah karena kesabaran, karena introspeksi dirinya. Jadi kalau terjadi apa-apa dalam kehidupan kita, introspeksi diri, berdoa kepada Allah dengan merendahkan diri, tauhid yang dikokohkan, memuji-muji Allah, insya Allah Allah selamatkan. Lalu berikutnya kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Apa ujian yang Allah berikan kepada Nabi Zakaria alaihissalam teman-teman sekalian? Ujian tidak dikaruniai anak. Tidak dikaruniai anak. Nabi Zakaria alaihissalam adalah seorang nabi yang sudah tua, istrinya pun mandul. Namun lihat surah Maryam ayat 4 kalau saya tak salah. Surah Maryam itu adalah surah ke-19. Coba teman-teman lihat bagaimana adab dari Nabi Zakaria alaihissalam ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan dalam surah Maryam ayat 4 yang artinya, "Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu ya Tuhanku." Nabi Zakaria alaihissalam mengajarkan doa yang tidak putus asa. Apa kata Nabi Zakaria alaihissalam? Aku ini udah tua, ya Allah, tulang-tulangku sudah lemah, uban di mana-mana, tapi aku tidak pernah kecewa berdoa dengan Engkau wahai Allah. Kita baru berdoa berapa bulan saja, ya Allah kenapa nggak dikabulin ya Allah, lama banget nggak dikabulin ya Allah. Ya Allah saya minta kurus kok nggak kurus-kurus. Ya ibu doa doang tapi makan jalan terus atau apalah itu ya, kan doa ikhtiar, harus ada ikhtiar, nggak cuma doa terus ya Allah pengen kaya ya Allah, kan nggak mungkin di masjid doa terus tanpa ikhtiar. Begitulah teman-teman sekalian, Nabi Zakaria alaihissalam mengajarkan kepada kita doa yang tidak pernah putus asa karena Allah mengabulkan semua doa. Allah mengabulkan semua doa. Kata siapa? Kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Baca surah itu. Apa suratnya? Ayatnya depannya. Al-Baqarah ayat 186. Kalimatnya adalah wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Artinya adalah, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada aku Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat dan aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Aku kabulkan doa orang-orang apabila dia berdoa kepadaku. Kata Allah,
Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Allah mengabulkan semua doa dengan 3 cara. Pertama, kita berdoa, Allah langsung kasih cash saat itu juga. Ya Allah, aku pengen banget ya Allah kuliah di luar negeri, apa ya, misalnya Universitas Oxford, ya Allah gitu misalnya. Tiba-tiba baru berdoa hari itu, tiba-tiba besok dapat kabar, dapat email, kita diterima di Universitas Oxford. Masya Allah, cita-cita saya sih itu sebenarnya yang belum kesampaian ya. Misalnya begitu ya, untuk para pelajar atau ibu mengatakan apa? Ya Allah, saya ingin anak saya ya Allah bisa masuk pesantren dan menghafalkan 30 juz Al-Quran dan terkabul. Jadi ada doa yang kita langsung doa dan kemudian Allah kabulkan, ada. Atau ada doa yang kita berdoa kepada Allah, kemudian Allah jauhkan dari sebuah kejelekan. Allah nanti kasihnya nanti, atau Allah ganti dengan yang lebih baik. Misalnya seperti ada seorang ibu yang anaknya minta, "Ma, minta pisau, Ma." Anak usia 3 tahun, "Mama minta pisau." Dikasih nggak sama mamahnya? Jangan nak, bahaya nak, ini ada keburukan nih, saya harus ganti keburukan ini. Jangan sekarang, nanti kalau kamu sudah besar, kamu sudah mengerti, saya akan kasih pisau ini. Begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita terkadang minta sesuatu, Allah nggak kasih karena ada keburukan di sana, dan Allah akan ganti dengan yang lebih baik nanti, atau Allah kabulkannya nanti. Misalnya para pemudi-pemudi mengatakan, "Ya Allah, saya mau nikah sama si fulan, ya Allah, tolong ya Allah jodohkan saya ya Allah." Tiba-tiba seminggu kemudian dapat undangan pernikahan dari si fulan ini, bergemetar tangannya. "Ya Allah, ya Allah, katanya Engkau mengabulkan doa, ya Allah, kenapa Engkau nggak ngabulkan doa?" Patah hati 7 hari 7 malam. Masalahnya itu laki-laki berdoa, "Ya Allah, aku nggak mau sama si fulanah itu ya Allah," gitu kata laki-lakinya. Kita berdoa, "Ya Allah, aku mau nikah sama si fulan." Laki-lakinya berdoa, "Aku nggak mau sama si fulanah ya Allah." Gimana tuh? Ya. Jadi teman-teman sekalian, nggak usah lah patah hati ngapain? Nggak usah. Allah sudah mempersiapkan pangeran yang akan datang kepadamu kalau engkau menjaga diri, insya Allah. Allah berikan yang sekufu, sepadan denganmu, insya Allah ya. Para penghafal Quran, insya Allah dapat juga yang cinta Quran, insya Allah. Begitulah teman-teman sekalian ya. Jadi tadi kita ngomong apa ya? Allah mengabulkan semua doa ya. Dengan cara yang kedua tadi, Allah ganti keburukan itu, Allah ganti dengan yang lebih baik nanti, atau Allah balasnya nanti, Allah berikannya nanti. Kemudian yang ketiga, cara Allah mengabulkan doa adalah, ingat doa itu adalah ibadah, dan setiap ibadah pasti ada pahalanya. Nggak mungkin ibadah nggak ada pahalanya, betul nggak? Doa adalah ibadah, setiap ibadah ada pahalanya, dan pahala itu akan diberikan oleh Allah nanti di hari akhir. Jadi itulah makna bahwa Allah mengabulkan semua doa. Doamu yang mungkin kau rasa tidak dikabulkan di dunia, itu adalah pahala-pahala pundi-pundi pahala yang akan diberikan oleh Allah nanti di hari akhir. Begitu teman-teman sekalian. Nabi Zakaria alaihi salam berdoa ketika tidak mendapatkan keturunan, doa yang disebutkan di dalam surah Al-Anbiya ayat 89. Apa doanya? Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan aku hidup seorang diri, dan Engkau adalah ahli waris yang terbaik. Dan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Zakaria alaihissalam ketika sesuatu tidak mungkin. Ingat, sudah tua, istrinya mandul, sesuatu yang tidak mungkin, dan orang lain juga nggak akan percaya. Nggak mungkin, tidak mungkin sesuatu itu terjadi. Tapi kalau kata Allah mungkin, ya mungkin. Maka lihat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala di usia senjanya Nabi Zakaria alaihissalam diberikan seorang anak bernama Yahya alaihissalam. Maka dalam surah Al-Anbiya ayat 90 kelanjutannya, maka kami kabulkan doanya dan kami anugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sungguh mereka selalu bersegera dalam kebaikan, syarat yang pertama, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas. Dan yang ketiga, mereka lah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Makanya Rasul mengatakan ada jenis orang-orang yang tergesa-gesa dalam berdoa. Orang-orang yang terburu-buru dalam berdoa adalah orang-orang yang ketika berdoa mengatakan, "Aku sudah berdoa, kenapa Engkau tak kabulkan ya Allah?" Itulah orang-orang yang terburu-buru dalam berdoa. Berdoa pun ada adabnya teman-teman sekalian. Kita beristighfar terlebih dahulu, kita memuji-muji Allah terlebih dahulu, kemudian bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, atau bisa saja doa kita cepat dikabulkan oleh Allah dengan tawasul. Salah satu tawasul syar'i adalah ketika kita melakukan amal solih.
Jadi amal soleh ini bisa membantu doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada sebuah kisah di mana ada 3 orang pemuda yang terjebak di dalam sebuah gua karena terjadi longsor dan badai yang sangat besar. Lalu pintu gua tertutup dengan batu yang sangat besar. Tidak ada yang bisa menolong mereka. Kalau mereka mati di situ, maka tidak ada yang tahu bahwa mereka ada di situ. Mereka menjadi mayat yang membusuk di situ. Siapa yang bisa tolong mereka? Allah. Bagaimana cara mereka agar Allah mengabulkan doa mereka? Dengan tawasul amal solih yang pernah mereka lakukan selama di muka bumi. Orang pertama mengatakan, ya Allah, aku berbakti kepada kedua orang tuaku, ya Allah. Kalau engkau lihat itu adalah amal soleh, geser batu ini. Allah geser batu itu. Orang kedua mengatakan, ya Allah, aku pernah suka pada orang mau zina, ya Allah, tapi aku tinggalkan wanita itu karena aku takut padamu, ya Allah. Allah lihat itu sebuah amal soleh. Allah tolong dia di saat kesulitan dia. Allah geser sedikit batu itu. Orang ketiga mengatakan, wahai Allah, saya pernah punya pegawai saya tidak mengambil gaji, gajinya saya belikan hewan ternak yang banyak, hewan ternak berkembang biak dengan sangat banyak. Tiba-tiba pegawaiku itu datang dan aku berikan seluruh hewan ternak itu kepadanya. Kalau engkau lihat itu adalah amal soleh, ya Allah, maka geser batu ini. Maka Allah geser batu tersebut. Jadi amal soleh yang kita lakukan, teman-teman sekalian, Quran, sodako atau apapun itu, bisa saja itu akan menolong kita mempercepat doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tawasul yang syar'i, karena ada tawasul yang tidak diperkenankan juga. Tawasul dengan amal soleh itu boleh, teman-teman sekalian. Ya begitu, itu mengenai sabar dalam kehidupan ini. Dan sabar itu tidak akan pernah bisa lepas, selalu bergandengan dengan syukur. Maka sabar dan syukur itu pasti harus selalu bergandengan, pasti harus selalu ada. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, alangkah mengagumkannya keadaan orang yang beriman, karena semua keadaannya membawa kebaikan untuk dirinya. Dan jika ada pada diri seorang mukmin, dan ketika ia mendapatkan kesenangan ia bersyukur, ketika ia mendapatkan kesedihan dia bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Begitulah teman-teman sekalian. 5 menit lagi pesan sponsor. Ya, jadi sabar dan syukur tidak bisa dipisahkan, teman-teman sekalian. Bisa nggak kita dalam keadaan lagi sedih bersyukur? Masih bisa nggak? Level seseorang itu ada 4. Ketika dikasih ujian, level terendah dia marah sama Allah. Kenapa ya Allah harus saya marah? Apa dosa saya ya Allah? Kenapa ya Allah? Level orang kedua sabar. Ketika diberikan ujian sama Allah, dia mampu melawan tapi dia sabar. Level orang ketiga ikhlas, ridha dengan takdir yang Allah berikan kepadanya. Level orang hebat tertinggi, ketika diberikan ujian kesedihan dia bersyukur. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah untuk semua keadaan. Ada orang rumahnya kebakar, semuanya habis, masih bisa bersyukur. Apa yang dia syukuri? Alhamdulillah ala kulli hal. Barang-barangku semuanya habis, tapi alhamdulillah aku dan anak-anakku masih selamat. Alhamdulillah. Mungkin saja Allah mau mencuci harta-hartaku dari harta-harta yang haram dengan memberikan kebakaran seperti itu. Alhamdulillah. Atau ketika ada orang yang meninggal dunia, masih ada orang-orang yang bisa bersyukur. Setelah telah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dia masih bisa bersyukur. Ternyata orang yang dicintainya tidak merasakan penderitaan sakit yang terlalu lama. Alhamdulillah. Meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, insya Allah akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurganya Allah. Atau ketika diberikan sakit, dia masih bisa mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ya Allah, lebih baik keadaan diriku daripada orang yang mati mendadak. Orang yang mati mendadak, yang lalai daripada Allah, adalah bentuk murka dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak diberikan kesempatan untuk bisa menabung amal solih, dia tidak bisa diberi kesempatan untuk bertaubat kepada Allah. Maka orang yang sakit sesungguhnya masih bisa bersyukur dengan keadaannya. Seperti Nabi Ayub alaihissalam, dikasih sama Allah kesempatan untuk ingat mati, dikasih sama Allah kesempatan untuk tidak lagi bisa melakukan maksiat, dikasih kesempatan pada Allah untuk sendu hatinya untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkadang teman-teman sekalian, ada banyak hal yang bisa kita syukuri dalam kehidupan ini. Saya teringat kata-kata Ria Ricis karena saya tahu sebagian di sini generasinya Ria Ricis. Ya. Ini bukan generasi saya lagi, generasi saya ini udah ibu-ibu muda gitu ya. Tapi banyak anak-anak kuliahan sebayanya Ria Ricis. Jadi saya sebutkan kata-katanya Ria Ricis. Ria Ricis selalu mengatakan bersyukur teman-teman semua. Karena kalau tidak bersyukur tandanya adalah orang-orang yang tidak bersyukur adalah dia bilang begini. Apa sih dia bilang? Jangan mengeluh, karena orang-orang yang mengeluh adalah orang-orang yang tidak pernah bersyukur. Begitu katanya. Yang suka nonton YouTube-nya pasti dia sering mengucapkan hal demikian ya. Dia katakan jangan mengeluh, karena mengeluh hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak pandai bersyukur. Jadi bersyukurlah dalam kehidupan ini teman-teman sekalian. Untuk urusan dunia banyak lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Kalau lihat ke atas kita ngerasa kayak
nggak cukup-cukup terus, ya. Tapi kalau kita lihat ke bawah, maka kita akan bersyukur dalam kehidupan kita. Adapun kalau urusan akhirat, maka kita harus melihat ke atas. Penghafal Quran, masya Allah, ahlul Quran, Allah punya keluarga dari kalangan manusia, yakni para penghafal Quran. Insya Allah mungkin, insya Allah, dan insya Allah amalnya sesuai dengan apa yang sudah dipelajarinya. Qurannya, input, outputnya juga Quran, insya Allah. Akhlaknya juga Quran, insya Allah. Begitu. Penutup kisah pada hari ini, karena ini sudah jam 5, ya, sebentar lagi jam 5, 7 menit lagi. Ada kisah orang yang sangat bersyukur, namanya Abu Kilabah. Ini penting saya ceritakan, ya. Abu Kilabah ini luar biasa kisahnya. Jadi pernah ada suatu ketika ada seorang pemuda yang tersesat di sebuah gurun pasir. Kemudian dia melihat ada gubuk yang reot, dan ia mendengar ada orang yang mengucapkan kalimat Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Dalam surah An-Naml ayat 15 ada kalimat, segala puji bagi Allah yang telah melebihkanku di atas banyak manusia yang beriman. Surah An-Naml ayat 15 ini, segala puji bagi Allah yang telah melebihkanku, diucapkan terus, sayup-sayup terdengar oleh pemuda ini. Ketika pemuda ini datang, pemuda ini lihat bahwa ada bapak yang tua, yang buta, tidak punya tangan, tidak punya kaki, tapi masih bisa mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melebihkanku di atas banyak manusia. Kemudian heranlah si pemuda ini, apa sih Pak yang kau puji-puji dalam keadaanmu yang seperti ini? Maka sang bapak ini mengatakan, mataku buta tapi aku masih punya lisanku bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang yang dikasih lisan yang sehat tapi tidak pernah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku buta, tak punya tangan, tak punya kaki, tapi aku punya telinga, dan telinga itu aku mendengarkan zikir yang aku ucapkan, sehingga aku mendengarkan kembali ayat-ayat Allah tersebut. Banyak orang yang punya telinga tapi telinganya tuli, tak pernah didengarkan, tak pernah dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Aku masih punya hati, hatiku hidup, hatiku senantiasa takut ketika ayat-ayat suci Al-Quran itu dibacakan oleh diriku sendiri. Hatiku merasa bergetar ketika disebutkan nama Allah, dibacakan ayat-ayat Allah. Betapa banyak orang-orang di sana yang mengaku punya hati tapi hatinya mati, tak tersentuh dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan aku bersyukur kepada Allah atas nikmat iman dan nikmat Islam yang Allah berikan kepadaku. Pikiranku masih sehat, dengan pikiran ini aku masih bisa terus merenungi kebesaran Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang Allah berikan kepadaku. Begitulah teman-teman sekalian. Dalam keadaan demikian masih bisa bersyukur. Bahkan orang-orang yang diberikan oleh Allah hal seperti itu, hisabnya, orang yang diberikan buta tidak bisa melihat, tidak dihisap matanya tidak ada maksiat. Kita diberikan mata kita ini penuh maksiat, teman-teman sekalian. Kita ngelihat seseorang yang diharamkan oleh Allah, laki-laki ajnabi, laki-laki asing yang bukan mahram, ya Allah ganteng banget, ya Allah, masya Allah. Dosa maksiat mata kita. Nggak pernah kau ngelihat, kalau ngelihat itu gudul basar, jaga pandangan. Tapi ngelihat Instagram, ya Allah, masya Allah, masya Allah. Maksiat yang kita lakukan. Banyak kan maksiat kita, mata ini maksiat, melihat sesuatu yang Allah haramkan, teman-teman sekalian. Lisan ini juga maksiat. Maka orang-orang yang tidak bisa berbicara aman dari dosa lisan. Ketika dihisap oleh Allah aman lisannya. Tapi kita ini lisan, masya Allah, luar biasa. Subhanallah, masya Allah. Masya Allah kalau lisannya baik-baik. Subhanallah. Astagfirullah kalau lisannya melakukan hal-hal yang buruk. Dosa lisan luar biasa. Ada bohong, dusta, fitnah, ghibah, namimah, apalagi itu. Kata-kata kasar dan sebagainya. Ada banyak dosa lisan. Makanya Rasul katakan ada banyak orang yang masuk neraka karena tidak menjaga dua lubang kemaluan dan lubang lisan. Lubang mulut ini banyak dosanya, teman-teman sekalian. Ya. Jadi begitulah. Jadi saya mengajak teman-teman sekalian untuk apapun, termasuk diri saya, karena episode kehidupan terus silih berganti. Apapun itu, kita melihat kehidupan orang lain bahagia belum tentu, teman-teman sekalian. Kita lihat lukisan dari jauh kan indah, betul? Kalau dari dekat banyak goresan itu, benar nggak? Begitu pula dalam kehidupan seseorang. Jangan kau pernah merasa iri dengan kehidupan seseorang. Kelihatannya dari luar bahagia, dari dekat kau tidak tahu ujiannya berat, masya Allah, luar biasa. Ya, ujian masing-masing orang pasti ada. Setiap orang setelah selesai satu ujian akan datang ujian berikutnya. Memang begitulah. Sampai kapan? Sampai engkau mati nanti. Setiap kehidupan adalah tempatnya ujian. Nanti engkau mati tergantung. Kalau masuk nerakanya Allah, nauzubillah min zalik, ya ujian lagi. Tapi tempat istirahat bagi seorang mukmin adalah nanti di syurganya Allah Subhanahu wa taala. Dan sepanjang kau hidup, ujian akan terus silih berganti. Para pelajar, para penghafal Quran akan diuji dengan ada rasa nggak senang sama temannya. Nah, hati-hati nih, kalau hati udah kotor susah tuh nempel ayat-ayat suci Al-Quran. Apalagi kalau ada penghafal Quran yang sudah mulai senang sama laki-laki ajnabi, laki-laki asing, menjalin komunikasi, sudah mulai terkena virus cinta di dalam dirinya, maka susah lagi ngafalin Al-Quran.
Al-Quran suci, maka hanya bisa disentuh oleh orang-orang yang hatinya suci, yang hatinya bersih, teman-teman sekalian. Maka itu kenapa Ahlul Quran disebut Ahlullah, keluarganya Allah, karena suci, bersih, terjaga, sehingga penghafal Quran memiliki akhlak yang tidak sama dengan orang-orang di luar sana, teman-teman sekalian. Dan untuk kita semua, dari saya dan juga nasihat untuk diri saya sendiri pada hari ini, setelah kita tahu begitu banyak ujian yang Allah akan berikan kepada kita, salah satu yang bisa menyelamatkan kita untuk kita tenang dalam hidup, kita menjadi orang yang lebih berilmu, kita tidak kotor hati, tidak ruwet pemikirannya, adalah dengan Quran. Quran kan asyifa, dia adalah obat, hudalin nas, dia adalah petunjuk bagi manusia. Nggak bisa orang lepas dari segala macam ujian silih berganti yang datang pada kita. Nggak bisa orang lepas dari Quran. Maka nggak bisa ada orang yang nggak baca Quran dalam sehari, nggak baca, nggak mungkin bisa. Harusnya gelisah hatinya, harusnya. Teman-teman kalau punya handphone baterainya lowbat saja, teman-teman harus charge. Bingung cari chargean di mana-mana, colokan mana, power bank mana, baterai apa? Kayak saya tadi ya, mana-mana colokan power bank, baterainya lowbat. Kita pun begitu, nggak mungkin ada orang yang nggak baca Quran dalam satu hari, nggak mungkin, karena imanmu akan turun, futur. Kau banyak dosa, kita banyak dosa, saya banyak dosa, sehingga kita butuh di charge lagi. Dengan apa? Dengan Al-Quran. Maka Quran itu engkau baca, Quran itu engkau taduburi, engkau hayati, engkau pahami maknanya. Quran itu engkau hafalkan, saya hafalkan, teman-teman hafalkan. Quran itu diamalkan, dan Quran itu diajarkan. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik orang adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Allah menghinakan derajat seseorang karena Quran, dan Allah meninggikan derajat seseorang karena Quran. Begitu teman-teman sekalian. Jadi boleh apapun profesi, mau jadi artis kek, mau jadi pemeran Ketika Cinta Bertasbih yang berikutnya misalnya ya. Dan saya nggak tahu, tiba-tiba Kang Abik buat KCB lagi berapa gitu kan, dari orang-orang Kediri misalnya gitu. Mau jadi artis kek, mau jadi pemain sepak bola kek, mau jadi lawyer, dokter kek, apapun profesimu, tetap tugasmu yang paling utama adalah nggak boleh jauh dari Quran. Quran itu pencemburu. Ketika engkau sudah sibuk dengan yang lain, Quran pasti akan meninggalkan dirimu. Betul nggak? Ya, Quran itu adalah sahabat yang sangat cemburu. Ketika engkau sudah sibuk dengan sahabat yang lain, maka ia akan pergi meninggalkanmu. Ada sebagian orang yang bertanya, bagaimana lagu, musik-musik dengan Al-Quran? Ya kan? Ada nggak yang bertanya begitu? Menurut saya pribadi, banyak orang bertanya, oke, dengerin lagu nggak? Menurut saya pribadi, ketika seseorang sudah, saya bukan jenis orang yang mengharamkan lagu semuanya teman-teman sekalian, tapi kalau kita sudah sibuk dengan Quran, sebenarnya kita jadi nggak punya waktu lagi untuk mendengarkan lagu-lagu dengan lirik-lirik yang tidak berfaedah, karena begitu banyak ayat ini yang harus dimorojaah setiap hari, begitu Ahlul Quran. Jadi karena terlalu banyak PR ini Quran. Menghafalkan Al-Quran semua orang bisa teman-teman sekalian. Non-muslim saja bisa. Banyak orang barat sana yang menghafalkan Al-Quran untuk mengkaji atau mungkin mencari kekeliruan dalam Al-Quran. Mereka belajar Al-Quran tapi tidak beriman dengan Al-Quran. Semua orang bisa menghafalkan Quran. Yang penting adalah setelah ngafalin dan engkau beriman dengan Quran, PR berikutnya seumur hidupmu adalah murojaah, mengulang-ulang kembali hafalan Quran. Begitu. Dan itulah PR kita sepanjang masa, sehingga nggak ada waktu untuk mengerjakan hal-hal yang tidak ada gunanya. Nggak perlu keluar rumah kalau nggak penting-penting banget, karena masih banyak PR yang kita harus kerjakan dengan Quran kita. Kalau Quran akan datang sebagai hujjah teman-teman sekalian, sebagai pembela di hari akhir di hadapan Allah. Dia akan bersaksi betapa kita berinteraksi dengannya setiap hari insya Allah. Jadi semoga istiqomah dengan Quran insya Allah, dan dekatkan diri kita dengan para ahlul Quran. Insya Allah ujian-ujian di muka bumi ini akan terasa ringan selagi engkau masih berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah, sebagaimana wasiat Rasulullah SAW sebelum meninggal dunia, agar engkau tidak tersesat, berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah. Begitulah ceramah saya pada hari ini ya teman-teman sekalian. Selanjutnya saya mau curhat lagi, boleh? Jadi ceramah saya udah selesai, sekarang giliran sesi curhat. Biasalah ya, perempuan suka curhat. Jadi teman-teman sekalian, ini terbuka untuk siapapun yang yatim piatu duafa, mu'alaf, yang ingin menjadi penghafal Quran. Ada sebuah yayasan penghafal Quran, teman-teman bisa lihat di Instagram, namanya Maskanul Huffaz, tempat tinggal yang tenang untuk para penghafal Quran. Dia ada di Bogor, di Jakarta, dan juga di Medan. MASKANUL, Maskanul HUFFADZ. Pemberian beasiswa full, tidak membayar sepeser pun untuk para penghafal Quran selama 2 tahun. 1 tahun kau belajar, 1 tahun kau mengabdi teman-teman sekalian. Ya, jadi ada program kau belajar, setelah itu program murojaah seumur hidupmu.
Jadi silakan informasi ini disebarkan seluas-luasnya untuk para teman-teman yang punya keluarga yang yatim atau duafa, yang begitu berat membayar uang pesantren dan sebagainya. Silakan untuk daftar di Maskanul Hufad. Hanya saja yang mendaftar hampir 700 orang setiap kali buka pendaftaran, dan yang diterima setiap gelombang hanya 30 atau 40 orang saja. Maskanul Hufad berdiri dari tahun 2016 sampai sekarang, santrinya sudah ada sekitar 200 orang. Tahun lalu sudah wisuda 50 orang, dan tahun ini akan wisuda 80 orang lagi. Dan perkembangan terkini adalah guru-gurunya sudah akan mengambil sanad, teman-teman sekalian, sehingga mampu mengajarkan Al-Quran dengan baik kepada masyarakat yang lebih besar. Begitulah, dan saya menghimbau kepada teman-teman yang memiliki rezeki berlebih untuk membantu diri teman-teman sendiri. Saya nggak bilang teman-teman bantu penghafal Quran, karena penghafal Quran akan membantu kita, teman-teman sekalian, untuk berdonasi. Kita mungkin kita mungkin belum menjadi penghafal 30 juz Al-Quran, tapi setidaknya kita terus-menerus memiliki keterikatan hati dengan para penghafal Quran. Salah satunya memberikan rezeki yang Allah berikan kepada dirimu untuk support para penghafal Al-Quran. Begitu teman-teman sekalian. Jadi apapun profesimu, kata ibu saya, apapun profesi anak-anak ibu, mau jadi artis kek, mau jadi dokter kek, mau jadi YouTuber kek, gak keren kalau belum jadi penghafal Al-Quran. Begitu kata ibu saya. Maka hari ini kita akan membahas mengenai sabar dalam kehidupan, dalam setiap takdir yang Allah berikan kepada kita. Saya mau tanya kepada mbak-mbak, kepada ibu semua yang kelihatannya wajahnya cerah ceria, tapi saya yakin semuanya banyak masalah. Ya. Kelihatannya aja hari ini datang dengan wajah cerah ceria, padahal di dalam hatinya, di dalam kehidupannya masalahnya banyak. Apa masalahnya? Kurang sabar menghadapi ujian Allah. Baik teman-teman sekalian, yakin bahwa setiap kita di dalam kehidupan ini Allah senantiasa menguji kita. Yakin teman-teman sekalian? Ada nggak orang yang nggak pernah diuji dalam kehidupannya? Pernah nggak kita bilang enak sekali dia hidupnya, enak, bahagia, kok dia nggak pernah diuji sih oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ketahuilah bahwa ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala bentuknya bisa berupa kesedihan, bisa berupa kebahagiaan, bisa berupa sakit, bisa berupa sehat, sehat juga ujian, bisa berupa miskin, bisa berupa kaya, kaya juga ujian. Di dalam surah Al-Anbiya ayat 35 dijelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Allah, setiap yang bernyawa akan mati, dan Allah akan menguji dengan kebaikan, dengan keburukan. Allah menguji dengan kesenangan, dengan kesedihan, dan kepada Allah lah kita semua kembali. Jadi ujian kesedihan ada, ujian kebahagiaan juga ada. Jadi jangan dikira enak ya dia, kaya raya, sehat, hidupnya bahagia, itu juga sedang diuji. Teman-teman, saya mau tanya nih, teman-teman mau diuji dengan kekayaan apa dengan kemiskinan? Hah? Kan ujian tuh ada ujian yang sedih, ada ujian yang bahagia, ada ujian kaya, ada ujian miskin. Kalau disuruh pilih, ibu-ibu dan teman-teman sekalian mau diuji dengan kekayaan atau dengan kemiskinan? Hah? Diuji dengan kemiskinan? Oh enggak, diuji dengan kekayaan. Jadi pengennya kaya aja, diuji dengan kekayaan. Oke, kalau saya kasih informasi seperti ini. Nanti orang-orang kaya dihisapnya paling lama, karena kan hartanya banyak nih, dihisapnya paling lama, sehingga orang kaya itu masuk surga terakhir. Dan di neraka atau di surga paling banyak orang-orang miskin. Di surga itu paling banyak orang-orang miskin. Maka saya kembali bertanya kepada teman-teman sekalian, mau diuji dengan miskin atau diuji dengan kaya? Masih pengen diuji dengan kekayaan, padahal udah dikasih tahu orang kaya dihisapnya lama dan paling banyak di surga adalah orang-orang yang miskin. Oke lah, itu kita kembali lagi kepada tema kita pada hari ini. Begitulah teman-teman sekalian. Jadi kita diuji dengan sedih, kita diuji dengan bahagia, kita diuji dengan air mata, kita diuji dengan tawa. Semuanya adalah ujian. Perhatikan surah Al-Baqarah ayat 155, dengan cara apa saja Allah menguji kita dalam hal-hal yang sedih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Wah, di sini orang berilmu semua. Saya baca ayat semuanya nyambung, Masya Allah. Apalagi kayak kelanjutan ayatnya, wa basyirus sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sebenarnya penonton saya ini siapa sih sesungguhnya? Pinter-pinter luar biasa, hebat-hebat. Oh, Pondok Tafid. Para penghafal Quran di sini, Masya Allah, ahlul Quran, ahlullah. Siapa di sini yang berasal dari Pondok Tafid? Tunjuk tangan.
Masya Allah, Masya Allah. Begitulah teman-teman sekalian. Ini pun hati-hati, penghafal Quran juga diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita bahas tentang penghafal Quran yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian. Jadi Allah akan senantiasa menguji kita dengan minal khauf, dengan takut. Pernah takut dalam kehidupan teman-teman sekalian? Ada seorang penghafal Quran yang bilang saya begini, saya takut menghafalkan Al-Quran, takut banget karena ada banyak ketakutan, entah apa yang dia sebutkan. Takut sekali, katanya kalau menghafal Quran ntar diganggu sama yang begitu-begitu katanya gitu ya. Adalah hal-hal yang dia takutkan. Atau dia katakan, saya takut menghafalkan Al-Quran, takut nggak bisa, soalnya susah banget. Saya punya pondok tahfiz juga teman-teman sekalian. Programnya ada 3 bulan daurah. Jadi dari ratusan orang yang mendaftar, semuanya beasiswa full, tidak berbayar sepeser pun. Mereka masuk di situ, baru hari pertama, hari kedua ikut daurah, langsung mentalnya jatuh. Dia katakan nggak bisa, akhirnya dia keluar. Jadi belum mencoba ada program daurah itu, belum mencoba untuk menghafalkan Al-Quran itu, dia sudah mundur duluan karena ketakutan. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ada was-was yang dibisikkan oleh syaitan dari golongan jin dan syaitan dari golongan manusia. Jadi nggak usah pusing-pusing cari syaitan di mana-mana. Temanmu yang jahat itu juga syaitan namanya teman-teman sekalian. Kalau ada teman yang bilang nggak usah ngafalin Quran, nggak usah. Nanti kalau ngafalin Quran nggak boleh pacaran loh misalnya, atau apapun itulah ya. Seru ntar saya mau cerita tentang penghafal Quran. Nanti ya ada godaan-godaan para penghafal Quran juga luar biasa. Jadi banyak ketakutan dalam hidup. Atau ada orang-orang yang baru berhijrah, belum pakai jilbab, ingin pakai jilbab, ada ketakutan dalam dirinya, nanti kamu pakai jilbab, kata syaitan dari golongan jin dan manusia. Ada golongan manusia ini memang begitu ya, sukanya memang nyinyir, itu syaitan juga ya. Kalau dia mengatakan gak usah pakai jilbab, kelihatan jelek, kelihatan tua, gak usah pakai jilbab, dan was-was yang lainnya, membuat kita takut. Jadi itu ujian-ujian yang membuat kita takut, atau ujian lainnya lah, banyak dalam kehidupan yang membuat kita takut teman-teman sekalian. Minal khaufi wal ju'. Terkadang kita diuji oleh Allah dengan kelaparan, apalagi anak-anak kos, anak-anak rantau kadang suka lapar juga nih ya, nggak punya uang soalnya. Ya karena saya pernah mengalami suasana atau situasi ketika saya menjadi seorang anak kos, nggak punya uang, kelaparan ya. Jadi kalau anak kos itu kalau ada kondangan itu rezeki yang luar biasa gitu ya. Karena bisa makan dengan enak, alhamdulillah. Para penghafal Quran dapat kiriman makanan dari tetangga, alhamdulillah, rezeki, masya Allah. Terkadang Allah uji kita dengan kelaparan teman-teman sekalian, kekurangan harta. Pernah nggak punya uang dalam hidup, ibu-ibu sekalian, teman-teman sekalian? Sering katanya. Hari ini kurang uang, besok banyak uang dan bisa banyak sedekah insya Allah. Kekurangan harta, kekurangan jiwa. Ada orang-orang yang kita cintai dipanggil oleh Allah terlebih dahulu yang membuat kita sedih. Bahkan banyak di pondok tahfiz saya, alasan kenapa mereka menghafalkan Al-Quran, salah satunya adalah ibunya sudah meninggal dunia. Banyak anak-anak yatim kan, atau ayahnya meninggal dunia dan ingin memberikan mahkota kemuliaan untuk orang tuanya. Jadi diuji oleh Allah dengan kematian, kekurangan jiwa, dan ia ingin jadi penghafal Quran supaya bisa menolong orang tuanya di hari akhir dan bisa bersama dengan orang tuanya, juga memberikan jubah dan mahkota kemuliaan untuk orang tuanya. Kemudian akan diuji dengan walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarati, dengan buah-buahan. Ada orang yang berkebun, ada orang yang berladang, tidak bisa mendapatkan panen, tidak bisa mendapatkan buah-buahan. Atau diartikan juga maksudnya di sini adalah ketika orang sudah menikah bertahun-tahun tidak juga kunjung dikaruniai seorang anak, tidak mendapatkan buah hati. Jadi itu ujian-ujian yang Allah berikan ke dalam kehidupan kita teman-teman sekalian. Wa basyirus sabirin. Beritakan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yakni orang yang ketika diberikan sebuah ujian oleh Allah, dia sabar, dia tahu bahwa semuanya sementara saja. Dia tahu bahwa semuanya milik Allah dan Allah bisa ambil sewaktu-waktu. Harta Allah bisa ambil sewaktu-waktu. Jiwa orang yang kita cintai Allah bisa panggil sewaktu-waktu. Semua tidak ada yang abadi, semua semu, semua sementara. Semua milik kita adalah sementara. Dia tahu bahwa semuanya akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sabar dengan itu. Teringat masalah sabar mengenai seseorang yang Allah uji, ditinggal pergi, ditinggal mati, ditinggal oleh orang yang dicintai adalah Ummu Sulaim dan Abu Talhah. Mungkin teman-teman pernah mendengar kisah masyhur ini. Ummu Sulaim adalah seorang wanita yang sangat solehah teman-teman sekalian. Abu Talhah pergi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan Ummu Sulaim punya seorang anak, anaknya jatuh sakit dan kemudian anaknya meninggal dunia. Maka Ummu Sulaim mengatakan,
Saudara-saudaraku, nanti kalau Abu Talha pulang, suamiku pulang, jangan beritakan kabar ini, biar aku saja yang menceritakan kepada suamiku. Jangan pernah kalian menceritakan keadaan anakku yang sudah meninggal dunia ini kepada suamiku. Maka Abu Talha pulang dari peperangan, teman-teman sekalian. Kemudian di malam itu Ummu Sulaim berdandan dengan sangat cantik dan memasakkan makanan dengan sangat enak, dan malam itu dilayani suaminya seperti malam pertama. Luar biasa pelayanan yang diberikan Ummu Sulaim kepada suaminya Abu Talha. Maka Abu Talha merasa saat malam itu sangat-sangat bahagia. Perutnya kenyang, jasadnya juga senang, dihibur, dilayani oleh sang istri. Abu Talha mengatakan, di mana anak kita? Maka Ummu Sulaim mengatakan, anak kita sudah dalam keadaan tenang, dia baik. Maka di pagi hari barulah Ummu Sulaim menceritakan, teman-teman sekalian, apa pendapatmu ketika ada seseorang yang memiliki sesuatu dipinjamkan kepada orang lain, lalu kemudian dia mengambil barang tersebut. Apakah orang itu berhak? Maka kata Abu Talha, tentu saja. Orang lain itu hanya dipinjamkan, pemiliknya bisa mengambil sewaktu-waktu kalau pemiliknya mau, begitu kata Abu Talha. Lalu Ummu Sulaim pun mengatakan, teman-teman sekalian, itulah yang terjadi kepada anak kita. Anak kita milik Allah, dan Allah mengambilnya dari kita pada saat ini. Maka Abu Talha ketika mendengar hal itu marah, teman-teman sekalian. Apa-apaan ini Ummu Sulaim? Kenapa tidak menceritakan dari semalam? Lalu diadukanlah kepada Rasulullah SAW. Maka Rasul memuji apa yang dilakukan oleh Ummu Sulaim, dan Rasulullah SAW mendoakan agar Ummu Sulaim dan Abu Talha dikaruniai anak, yang mana anak keturunan itu kemudian akan menjadi penolong agama Allah Subhanahu wa taala, dan itu terbukti. Jadi intinya dari kisah Abu Talha dan Ummu Sulaim juga bersedih, teman-teman sekalian. Kesedihan seorang ibu adalah kalau terjadi apa-apa dengan anaknya. Wahai para ibu, betulkah apa yang saya katakan? Kalau terjadi apa-apa dengan anakmu, itu kesedihan terbesar bagi dirimu. Apalagi anaknya meninggal dunia, itu kesedihan terbesar bagi seorang ibu. Jadi Ummu Sulaim pun sedang bersedih. Ummu Sulaim pun terluka hatinya, hampa hatinya, anak yang dicintainya meninggal dunia. Tapi lihat bagaimana kesabaran Ummu Sulaim menenangkan dirinya dan berusaha menenangkan hati suaminya. Begitulah teman-teman sekalian. Atau kalau kita lihat bagaimana kisah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad punya anak berapa orang, teman-teman sekalian? Ada berapa anak-anak Nabi? 7. Ada lagunya itu. Anak-anak Nabi ada 7 orang. Terus 3 laki-laki, 4 perempuan. Itu lagunya anak PAUD. Lagunya Maryam, anak saya yang pertama. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Roqoya, Ummu Kulsum, Fatimah. Gitu kan lagunya. Anak-anak Nabi ada 7, tapi dari perkawinan dengan Siti Khadijah ada 6. Ada satu anak laki-laki namanya Ibrahim, dari seorang wanita namanya Maria Kiptiah, meninggal di usia sekitar 18 bulan, masih bayi, teman-teman sekalian. Dan Rasul menangis bersedih. Maka seorang sahabat bertanya, Rasul, engkau juga menangis? Rasul katakan, menangis ini bentuk kasih sayang. Menangis itu diizinkan, hanya saja niyahah atau meratap, meraung-raung itu yang tidak diperbolehkan. Kata-kata yang membuat Allah murka, Allah tak ridha, itu yang tidak diperbolehkan. Meratap itu artinya kau menjambak rambut, kau menghancurkan barang di sekitarmu, atau kau berteriak-teriak, kau memukul-mukul dirimu atau memukul-mukul orang lain, itu yang tidak diperkenankan. Tapi air mata yang jatuh adalah bentuk kasih sayang, dan itu diperbolehkan dalam agama ini. Begitu teman-teman sekalian. Jadi ada banyak ujian yang terjadi di dalam kehidupan kita. Begitu cara Muslim meresponnya. Namun ujian kita tidak seberapa, teman-teman sekalian. Ujian terberat adalah ujiannya para Nabi. Teman-teman lihat dalam surah Al-Anbiya ayat 1 halaman itu tuh, dari mulai ayat ke-82 sampai 90. Di situ ada kisah kesabaran dari Nabi Ayub alaihissalam, kisah kesabaran dari Nabi siapa? Yunus alaihissalam. Kemudian ada kisah kesabaran Nabi Zakaria alaihissalam. Dan kita akan bahas satu persatu kesabaran para nabi-nabi ini. Nabi Ayub alaihissalam memiliki kedudukan yang sangat hebat. Beliau raja dan juga nabi. Beliau dicintai oleh masyarakatnya, oleh kaumnya. Beliau orang yang gagah. Beliau memiliki anak-anak yang banyak, seorang istri yang cantik, dicintai semuanya. Semua bahagia kehidupan dari Nabi Ayub alaihissalam, berpuluh-puluh tahun bahagia. Sampai kemudian Allah takdirkan, Allah uji keadaan yang tadinya di atas, kemudian Allah uji seperti roda yang berputar. Allah uji
dengan kesedihan. Dalam 3 hari saja, tidak berlama-lama, 3 hari saja semuanya lenyap, semuanya habis. Hari pertama Nabi Ayub alaihissalam Allah uji dengan sakit kulit. Sakit kulit. Sakit kulit ini mengerikan teman-teman sekalian. Maknanya adalah sakit kulit itu orang lain bisa lihat langsung dengan mata kepala mereka sendiri, dan banyak orang takut dengan orang berpenyakit kulit. Nanti saya akan ceritakan bahwa ibu saya juga punya penyakit kulit yang membuat orang-orang tidak mau berdekatan dengan ibu saya, dan ibu saya sangat depresi pada saat itu. Kita fokus dengan cerita Nabi Ayub alaihissalam terlebih dahulu. Nabi Ayub alaihissalam di hari pertama kulitnya sakit, kemudian digerogoti oleh ulat-ulat sehingga kaumnya seluruhnya takut dan meninggalkan Nabi Ayub alaihissalam. Teman-teman bayangkan kalau di depan teman-teman ada orang punya penyakit kulit dengan sangat mengerikan, apa reaksi teman-teman sekalian? Ada sebagian orang yang akan berlari menjauh, takut ketularan lah katanya, atau tidak tahanlah dengan baunya, atau merasa jijik dan sebagainya. Itu yang terjadi dengan Nabi Ayub alaihissalam, dan itu pun yang terjadi dengan ibu saya, karena ibu saya punya penyakit kulit namanya pemphigus vulgaris, penyakit autoimun. Teman-teman kalau search, teman-teman akan tahu betapa mengerikannya penyakit itu. Tapi Nabi Ayub alaihissalam punya penyakit lebih mengerikan dibanding penyakit-penyakit kulit lainnya, sehingga kaumnya tidak mau mendekat kepada Nabi Ayub alaihissalam, takut. Hari kedua pada saat seluruh tubuhnya sakit, digerogoti ulat, kaumnya pergi meninggalkannya. Hari kedua seluruh anak-anak Nabi Ayub alaihissalam meninggal dunia. Konon katanya anak-anak Nabi Ayub alaihissalam berjumlah 12 orang teman-teman sekalian, mendadak meninggal semuanya, nggak 1, nggak 2, nggak 3, nggak 4, semuanya meninggal dunia. Kemudian hari ketiga tiba-tiba seluruh harta kekayaan Nabi Ayub alaihissalam habis. Hartanya semuanya terbakar, maknanya adalah kebunnya, ladangnya semua terbakar, hewan ternaknya semuanya juga mati mendadak. Harta semua habis. Coba kita bayangkan kalau nauzubillah min dzalik, kalau itu terjadi kepada diri kita, sudahlah badan sakit, tetangga-tetangga meninggalkan, anak-anak nauzubillah min dzalik, anak-anak meninggal dunia, kemudian harta habis. Itu seolah-olah udah nggak tahu lagi mau kayak gimana. Kita terkadang dikasih satu ujian aja udah nggak tahu. Ya Allah, berat sekali ujian ini ya Allah. Kalau kita berkaca kepada Nabi Ayub alaihissalam, sudah jatuh tertimpa tangga pula, itu kan pepatahnya kita. Bertubi-tubi apa yang diderita oleh Nabi Ayub alaihissalam, bukan dalam jangka waktu yang dari satu ujian kemudian berapa bulan kemudian, enggak, dalam waktu yang 3 hari saja semuanya berbalik keadaannya. Itu ujian Nabi Ayub alaihissalam. Apakah Nabi Ayub alaihissalam menggugat Allah, marah kepada Allah, mengatakan kenapa harus saya ya Allah padahal saya orang yang salih? Kenapa harus saya ya Allah padahal saya beribadah kepadamu? Apa dosa saya ya Allah? Apakah Nabi Ayub alaihissalam mengatakan hal demikian? Tidak. Nabi Ayub alaihissalam dalam surah Al-Anbiya ayat 83, coba lihat di situ, mengatakan anni masaniyadh dhurru wa anta arhamur rahimin. Saya sakit ya Allah, namun Engkau yang Maha Penyayang dari semua penyayang. Bisa nggak kita bilang gitu, Bu? Bisa nggak ya saya bilang begitu? Ketika diuji oleh Allah, aku tahu ya Allah Engkau yang Maha Penyayang dari semua penyayang ya Allah. Bisa nggak tuh kita bilang begitu? Ini kayaknya tuh kalau kita baca kayaknya mudah aja gitu ya. Pelaksanaannya tuh nggak, ya insya Allah dengan bantuan Allah ya insya Allah. Berhusnuzon, Nabi Ayub alaihissalam berhusnuzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau kasih saya sakit ya Allah karena Engkau sayang sama saya. Engkau kasih anak-anak Nabi Ayub alaihissalam meninggal dunia semuanya ya Allah karena Engkau sayang kepada saya, kata Nabi Ayub. Engkau kasih seluruh hartaku habis tak bersisa, habis karena Engkau sayang kepada saya. Begitu kata Nabi Ayub alaihissalam. Dengan kesabaran dari Nabi Ayub alaihissalam, tetap berhusnuzon kepada Allah, tetap menganggap Allah adalah yang Maha Penyayang dari semua penyayang, yang paling penyayang di muka bumi ini, langit bumi dan segalanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tetap beribadah kepada Allah, tetap menjaga kedekatan kepada Allah. Maka apa yang Allah berikan kepada Nabi Ayub alaihissalam, kemarin diuji dengan kebahagiaan, lulus Nabi Ayub. Diuji dengan kesakitan, dengan kesedihan, lulus juga. Maka teman-teman perhatikan surah Al-Anbiya ayat 84, kelanjutan dari ayat tersebut. Penghafal Quran ini berulang-ulang kali pasti baca juga surah ini. Allah berfirman yang artinya, maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarga kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka. Maknanya adalah istri Nabi Ayub alaihissalam setiap tahun hamil kembar. Ya, kemarin anaknya 12, sekarang hamil kembar. Berapa jadinya? Ya, di sini di Al-Quran disebutkan kami lipatkan jumlah anak-anaknya, kami lipat gandakan jumlah mereka. Dan sebagai suatu rahmat dari kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami, Allah kabulkan doa dari Nabi Ayub alaihissalam. Maka dalam sekejap mata saja Nabi Ayub alaihissalam tiba-tiba sembuh.
Ketika sembuh, maka seluruh kaumnya yang tadinya meninggalkannya mendengar Nabi Ayub alaihissalam sembuh, maka berbondong-bondong pulang kembali ke kampung halaman mereka dan membawa hadiah yang banyak untuk Nabi Ayub alaihissalam. Dalam sekejap mata saja, seluruh harta kekayaan Nabi Ayub alaihissalam kembali ada lagi. Dan istrinya hamil kembar setiap tahunnya. Allah ganti semuanya teman-teman sekalian. Karena apa? Karena kesabaran. Kenapa Allah kasih ujian begini? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena Allah ingin melihat siapa yang paling baik amalannya. Ketika engkau diuji dengan kebahagiaan, apakah engkau baik amalanmu? Ketika engkau diuji dengan kesedihan, apakah engkau masih tetap berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala? Itu ujian yang diberikan kepada Nabi Ayub alaihi salam. Kemudian kita lihat berikutnya, itu tentang kesabaran Nabi Ayub. Berikutnya kalimat di bawahnya Al-Anbiya ayat 85. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, Dzulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar dalam berdakwah teman-teman sekalian. Sabar mengajak orang lain kaumnya kepada kebenaran, kepada jalan Allah, dan semuanya membutuhkan kesabaran. Begitulah ya. Kemudian kita akan lihat bagaimana kisah Nabi Yunus alaihissalam, kelanjutan dari surah ini, karena kita akan bahas satu halaman ini. Nabi Yunus alaihissalam berdakwah untuk sebuah kaum di negeri Ninawa. Nabi Yunus alaihissalam marah karena orang-orang Ninawa tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hingga Nabi Yunus alaihissalam pergi meninggalkan kaumnya dan naik ke sebuah kapal. Kisah ini masyhur, kisah Nabi Yunus alaihissalam, teman-teman sudah tahu semuanya. Ketika berada di sebuah kapal, kapalnya goyang karena terlalu berat kapal tersebut, sehingga harus ada barang yang dibuang dan juga orang yang dibuang agar kapal tersebut tidak goyang karena hujan badai, ombak tinggi, kapal bergoyang. Sehingga ketika diundi, nama yang keluar adalah nama Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam yang harus loncat dari kapal. Maka Nabi Yunus alaihissalam loncat dari kapal, kemudian dimakan oleh ikan paus, ikan yang sangat besar. Nabi Yunus alaihissalam mengalami 3 kesulitan sekaligus, yakni kegelapan di dalam perut ikan paus, kegelapan malam, dan kegelapan di dalam lautan. Ini kita analogikan terkadang ketika kita mendapatkan ujian-ujian banyak sampai kita gelagapan, terlalu banyak ujian yang Allah berikan ke dalam kehidupan kita. Begitu pula Nabi Yunus alaihissalam, sudahlah masuk ke dalam perut ikan paus, gelap, sudahlah di kegelapan malam, dan kemudian kegelapan di dalam lautan. Seolah-olah semuanya saling support satu sama lain untuk menghancurkan dirinya. Seolah-olah semuanya saling bekerja sama satu sama lain untuk mematikan dirinya. Maka siapa yang bisa menolong Nabi Yunus alaihissalam pada saat itu teman-teman sekalian? Gak ada yang bisa tolong kecuali Allah. Dalam kehidupan kita, ketika kita mendapatkan ujian, kita merasa ada masa di mana kita merasa gak ada orang yang bisa tolong kita, betul? Gak bisa, kita minta tolong sama orang lain gak bisa tolong kita. Kita minta si fulan tolong kita, gak ada yang bisa bantu kita atau gak mau bantu kita. Nabi Yunus alaihissalam dalam keadaan gak ada seorang pun yang bisa bantu Nabi Yunus alaihissalam. Siapa yang bisa bantu? Allah. Maka kalau kita lihat merujuk kepada surah yang lain, ada kalimatnya, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Minta pertolongan kepada Allah. Nabi Yunus alaihissalam minta pertolongan kepada Allah dengan doa yang sangat masyhur yang teman-teman sudah hafalkan, setiap hari mungkin dibacakan, yaitu doanya adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau wahai Allah, maha suci engkau ya Allah, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim, menzalimi diri sendiri. Aku termasuk orang-orang yang banyak dosa ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin ini mengandung 3 hal. Yang pertama adalah kita mengakui tauhid kita kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada selainmu wahai Allah. Enggak ada yang lain selainmu wahai Allah. La ilaha illa anta, enggak ada ya Allah, hanya engkau satu-satunya zat yang aku sembah, satu-satunya zat yang aku menyandarkan segala urusan kepadamu ya Allah. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kita puji-puji Allah dalam keadaan sulit, kita masih memuji-muji Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah kita mengakui ya Allah, mungkin saja apa yang terjadi kepadaku karena dosaku sendiri, karena salahku sendiri. Jadi masih bisa dalam keadaan sulit, dalam keadaan sedih, dalam keadaan susah masih mengatakan memang mungkin saja ini terjadi karena dosaku. Memang aku ini pendosa ya Allah, aku ini banyak salah ya Allah, aku ini banyak khilaf ya Allah, aku dulu pernah melakukan hal-hal yang buruk ya Allah. Doa Nabi Yunus mengajarkan pada kita teman-teman sekalian, dan pada saya, kalau terjadi apa-apa kepada kita, coba kita muhasabah diri, introspeksi diri, apa kesalahan yang kita pernah lakukan. Ada seorang ibu yang pernah bercerita kepada saya, suami saya kerjanya marah-marah terus, pulang kerja marah-marah terus.
saya tidak suka pada suami saya sebal sama suami saya. Mungkin di satu sisi yang harusnya kita lakukan sebagai seorang istri dan termasuk seperti saya adalah introspeksi diri, muhasabah diri. Mungkin suamimu kesal dan tidak suka kepadamu, mungkin ada kesalahan yang kau lakukan yang tanpa kau sadari. Atau ada kisah lain, ini kisah lucu dan menarik sehingga saya senang menceritakan hal ini. Biasanya dalam rumah tangga salah satu yang menyebabkan berantem itu adalah mertua dan menantu perempuan. Ada yang Allah uji, memang aduh mertua ya Allah, mertuanya ya Allah. Yang lain sih oke, tapi mertuanya ya Allah. Ada yang kayak gitu ya. Jadi ada Allah uji dengan kehidupan rumah tangganya, nggak akur dengan mertuanya. Ini kisah menarik, ya. Saya ingin menceritakan tentang bagaimana pentingnya muhasabah, introspeksi diri, karena kita membahas tentang doa Nabi Yunus alaihissalam. Jadi si menantu ini mengatakan pada suaminya, aku nggak mau tinggal sama ibu kamu. Kata suaminya, nggak mungkin sayang. Ibu saya itu orang yang sudah sebatang kara, ayah saya sudah meninggal, nggak ada keluarga yang lain. Gak mungkin ibu saya ditinggalkan begitu saja. Jadi saya mencintai kamu dan saya mencintai ibu saya. Jadi kita harus tinggal bersama-sama. Istrinya gak suka sama mertuanya. Mertuanya cerewet minta ampun. Ngerjain ini salah, ngerjain itu salah. Masak dicerewetin, nyapu gak bersih dicerewetin, nyetrika gak rapi dicerewetin. Ya Allah pusing gitu ya. Jadi istrinya ini gak suka sama mertuanya. Maka sang istri pada suatu ketika, aku gak suka ada ibu mertua di rumah. Gimana caranya? Akhirnya muka-muka jahat ya, gitu ya. Artinya dia pergi ke dia pergi ke tabib, pergi ke tabib ini ya, pergi ke dokter lah, apa ya, pergi ke orang yang membuat jamu-jamu. Nah, pergi ke membuat orang jamu-jamu di zaman dulu ceritanya. Jadi dia pergilah ke orang yang buat jamu-jamu ini. Kemudian dia katakan, Bapak, saya udah nggak tahan lagi Pak. Ini ujian terbesar dalam hidup saya Pak. Apa ujiannya? Mertua saya Pak. Ya Allah, udah nggak kuat lagi. Tolong kasih saya ramuan supaya mertua saya itu bisa mati dengan segera Pak. Udah nggak tahan lagi. Saya mau racunin mertua saya, begitu katanya. Muka-muka antagonis yang muncul di sini ya. Terus akhirnya si orang ini pun memberikan sebuah ramuan, jangan dikasih racun mendadak, nanti orang-orang akan curiga kamu pembunuhnya, kata si penjual jamu ini. Kemudian dia mengatakan, ini jamu, ini pelan-pelan efeknya ya. Jadi kamu setiap kasih makan, kasih minum, kamu taburin sedikit ini jamu-jamunya. Jadi dikit-dikit, pelan-pelan. Jadi bunuhnya pelan-pelan gitu, nggak usah langsung gitu ya. Jadi kita bermain cantik begitu, kata si penjual jamu ini. Ya. Tapi ada syaratnya supaya orang nggak curiga bahwa kamu pembunuhnya. Kamu harus merubah. Kamu harus sangat baik sekali perilakunya kepada mertua kamu. Setiap mertua kamu nasihatin kamu dengerin aja. Terus kamu bilang, iya Bu, terima kasih, saya yang salah, maafkan saya ya Bu. Udah, pokoknya kamu merendah aja. Pokoknya kamu minta maaf, mau kamu salah kayak kamu nggak salah kayak, pokoknya minta maaf aja sama si ibu. Terus jangan lupa, kamu harus masak masakan paling enak. Kamu harus kasih makanan terenak, kamu masak terenak, kamu ngerjain pekerjaan rumah dengan serapi-rapinya. Ya, supaya orang nggak curiga kalau kamu pembunuhnya, oke? Jadi jamu ini bertahan sampai 6 bulan. Ntar 6 bulan ibu kamu, mertua kamu akan mati. Begitu kata si penjual jamu ini. Akhirnya dimulailah misi pembunuhan tersebut, teman-teman sekalian ya. Tiap hari si menantu ini, ibu mau dimasakin apa? Ibu lagi senang apa hari ini? Maafin saya ya Bu, saya yang salah. Iya Bu, tolong nasihatin saya Bu. Dimasakin paling enak setiap hari makanan sambil ditaburin racun. Katanya kan, setiap kali ada mau dikasih minum, apa mau dikasih makanan, dia taburin racun tersebut. Hari terus berjalan, sampailah di bulan ke-6. Tiba-tiba si menantu ini mendengar percakapan antara mertuanya dengan suaminya. Kata mertuanya begini, Nak, dulu itu saya paling benci sama istri kamu. Dikasih tahu ngeyel, nggak pernah mau denger. Dikasih tahu ngambek, masakan nggak pernah bener, kerja males-malesan. Udah gitu bermuka masam dengan ibu. Ibu benci sekali dengan istri kamu. Tapi kok ya beberapa bulan terakhir ini istri kamu itu Masya Allah berubah Nak. Entah kenapa ibu merasakan hari ini ibu sayang sekali dengan istri kamu. Itu istri baik, Masya Allah Nak. Pertahankan istri itu Nak. Masya Allah dia istri solehah Nak. Si ibu muji-muji setinggi langit. Lalu apa yang terjadi dengan si menantu ini? Dek, oh my God, gimana kalau ibu itu mati gitu. Ini cerita lucu nih, saya kalau cerita ini suka ketawa juga. Jadi
Jadi si menantu ini nyesel teman-teman sekalian. Ya Allah, dia gemetar sendiri. Ya Allah, gimana kalau ibu saya mati, ya Allah. Saya kok rasanya jadi cinta juga sama sang ibu mertua. Jadi dia merasa ada kenikmatan hubungan antara menantu dan mertua selama 6 bulan ini. Jadi dia merasa aku sudah juga sayang sama mertua aku yang dulunya aku benci, akhirnya sekarang jadi sayang. Jadi dia berlari sambil bercucuran air mata menangis kepada sang penjual jamu. Bapak, tolong saya, tolong kasih penawar racun Pak, saya nggak mau ibu saya mati Pak, begitu katanya. Karena ini udah 6 bulan kan, udah tinggal menunggu detik-detik wafatnya sang ibu gitu. Kemudian dia mengatakan, tolong Pak, kasih saya Pak penawar racun Pak. Ibu saya itu baik Pak, mertua saya itu ternyata selama ini nasihatin saya untuk kebaikan saya Pak. Mertua saya itu sayang sama saya supaya saya bisa masak enak, supaya suami saya enak, makan dengan baik, supaya rumah terlihat rapi. Ibu saya baik Pak, tolong Pak kasih penawar racun, begitu katanya. Lalu apa kata sang penjual jamu itu? Tidak pernah ada racun di dalam jamu-jamu itu. Sesungguhnya racun itu adalah yang ada di dalam hati dan pikiranmu. Begitu kata si penjual jamu. Jadi penjual jamu itu mengajarkan kepada sang menantu ini, menantu introspeksi dirilah kalau engkau bermasalah dengan para mertua-mertua ya. Lihat, ketika sang menantu ini merubah akhlaknya, mau mendengarkan nasihat dari mertuanya, mau memperbaiki dirinya, meminta maaf, hormat dengan yang lebih tua, maka Allah akan merubah bahwa si mertua ini pun lama-kelamaan akan sayang kepada menantunya. Jadi saya mau kembali cerita di sini bahwa silakan introspeksi diri teman-teman sekalian. Menantu ini pun akhirnya introspeksi diri. Mertuanya sayang kepadanya karena dia memperbaiki diri, dia introspeksi diri akan kesalahan-kesalahannya. Begitulah ya, terkadang ujian-ujian terjadi dalam kehidupan kita karena mungkin kesalahan kita sendiri. Ya enggak, kalau kita merenung-merenung ya tiap malam gitu, ya Allah dosa banget ya Allah gitu. Jadi begitu, ada kesalahan yang mungkin kita lakukan, lisan kita yang mungkin tidak enak didengar, atau mungkin hati kita dan yang lain-lain yang kita pernah berbuat salah sama orang lain sehingga orang lain berbuat demikian kepada kita, mungkin saja. Ya, jadi introspeksi diri. Nabi Yunus alaihissalam mengajarkan pada kita banyak melakukan dosa-dosa, dan kalau terjadi sesuatu ujian dalam kehidupan kita, introspeksi diri, mungkin saja akibat kesalahan dirimu sendiri. Begitu. Lalu kita lihat selanjutnya teman-teman sekalian, tadi dalam surah Al-Anbiya ayat 87, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian lihat dalam surah Al-Anbiya 88, lanjutan dari surah tersebut, ayat tersebut, maka kami kabulkan doa dari Nabi Yunus alaihissalam, kami selamatkan ia dari kedukaan, dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Nabi Yunus alaihissalam ketika melakukan atau membacakan doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, Allah selamatkan Nabi Yunus alaihissalam. Paus itu, ikan besar tersebut memuntahkan Nabi Yunus alaihissalam di sebuah tempat yang sekarang ada di Palestina teman-teman sekalian. Saya pernah datang ke tempat itu, tempat dimuntahkannya Nabi Yunus alaihissalam dari mulut ikan. Jadi kalau kita mendengar kata makom itu, jangan mikirnya itu tempat kubur saja. Makom itu kalau di negara-negara Arab itu bisa jadi tempat seorang nabi pernah berada di situ, pernah singgah di situ, pernah dimuntahkan dari mulut ikan di situ, itu juga disebut sebagai makom teman-teman sekalian, makam gitu ya. Jadi begitu ya. Jadi Nabi Yunus alaihissalam diselamatkan oleh Allah karena kesabaran, karena introspeksi dirinya. Jadi kalau terjadi apa-apa dalam kehidupan kita, introspeksi diri, berdoa kepada Allah dengan merendahkan diri, tauhid yang dikokohkan, memuji-muji Allah, insya Allah Allah selamatkan. Lalu berikutnya kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Apa ujian yang Allah berikan kepada Nabi Zakaria alaihissalam teman-teman sekalian? Ujian tidak dikaruniai anak. Tidak dikaruniai anak. Nabi Zakaria alaihissalam adalah seorang nabi yang sudah tua, istrinya pun mandul. Namun lihat surah Maryam ayat 4 kalau saya tak salah. Surah Maryam itu adalah surah ke-19. Coba teman-teman lihat bagaimana adab dari Nabi Zakaria alaihissalam ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan dalam surah Maryam ayat 4 yang artinya, "Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu ya Tuhanku." Nabi Zakaria alaihissalam mengajarkan doa yang tidak putus asa. Apa kata Nabi Zakaria alaihissalam? Aku ini udah tua, ya Allah, tulang-tulangku sudah lemah, uban di mana-mana, tapi aku tidak pernah kecewa berdoa dengan Engkau wahai Allah. Kita baru berdoa berapa bulan saja, ya Allah kenapa nggak dikabulin ya Allah, lama banget nggak dikabulin ya Allah.
Ya Allah, saya minta kurus kok nggak kurus-kurus. Ya ibu doa doang tapi makan jalan terus. Atau apalah itu ya kan, doa ikhtiar, harus ada ikhtiar, nggak cuma doa terus ya Allah pengen kaya ya Allah, kan nggak mungkin di masjid doa terus tanpa ikhtiar. Begitulah teman-teman sekalian, Nabi Zakaria alaihissalam mengajarkan kepada kita doa yang tidak pernah putus asa karena Allah mengabulkan semua doa. Allah mengabulkan semua doa. Kata siapa? Kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Baca surah itu. Apa suratnya? Ayatnya depannya. Al-Baqarah ayat 186. Kalimatnya adalah wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Artinya adalah, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada aku Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat dan aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Aku kabulkan doa orang-orang apabila dia berdoa kepadaku. Kata Allah, hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Allah mengabulkan semua doa dengan 3 cara. Pertama, kita berdoa, Allah langsung kasih cash saat itu juga. Ya Allah, aku pengen banget ya Allah kuliah di luar negeri, apa ya misalnya Universitas Oxford ya Allah gitu misalnya. Tiba-tiba baru berdoa hari itu, tiba-tiba besok dapat kabar, dapat email kita diterima di Universitas Oxford, Masya Allah. Cita-cita saya sih itu sebenarnya yang belum kesampaian ya. Misalnya begitu ya, untuk para pelajar. Atau ibu mengatakan apa? Ya Allah, saya ingin anak saya ya Allah bisa masuk pesantren dan menghafalkan 30 juz Al-Quran dan terkabul. Jadi ada doa yang kita langsung doa dan kemudian Allah kabulkan, ada. Atau ada doa yang kita berdoa kepada Allah, kemudian Allah jauhkan dari sebuah kejelekan. Allah nanti kasihnya nanti, atau Allah ganti dengan yang lebih baik. Misalnya seperti ada seorang ibu yang anaknya minta pisau mah. Anak usia 3 tahun, mama minta pisau, dikasih nggak sama mamahnya? Jangan nak, bahaya nak, ini ada keburukan nih, saya harus ganti keburukan ini, jangan sekarang, nanti kalau kamu sudah besar, kamu sudah mengerti, saya akan kasih pisau ini. Begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita terkadang minta sesuatu, Allah nggak kasih karena ada keburukan di sana, dan Allah akan ganti dengan yang lebih baik nanti, atau Allah kabulkannya nanti. Misalnya para pemudi-pemudi mengatakan, ya Allah saya mau nikah sama si fulan, ya Allah tolong ya Allah jodohkan saya ya Allah. Tiba-tiba seminggu kemudian dapat undangan pernikahan dari si fulan ini, bergemetar tangannya, ya Allah katanya engkau mengabulkan doa ya Allah, kenapa engkau nggak ngabulkan doa? Patah hati 7 hari 7 malam. Masalahnya itu laki-laki berdoa, ya Allah aku nggak mau sama si fulanah itu ya Allah, gitu kata laki-lakinya. Kita berdoa, ya Allah aku mau nikah sama si fulan, laki-lakinya berdoa, aku nggak mau sama si fulanah ya Allah, gimana tuh ya? Jadi teman-teman sekalian, nggak usah lah patah hati ngapain, nggak usah. Allah sudah mempersiapkan pangeran yang akan datang kepadamu kalau engkau menjaga diri, insya Allah. Allah berikan yang sekufu sepadan denganmu, insya Allah ya. Para penghafal Quran, insya Allah dapat juga yang cinta Quran, insya Allah. Begitulah teman-teman sekalian ya. Jadi tadi kita ngomong apa ya? Allah mengabulkan semua doa ya. Dengan cara yang kedua tadi, Allah ganti keburukan itu, Allah ganti dengan yang lebih baik nanti, atau Allah balasnya nanti, Allah berikannya nanti. Kemudian yang ketiga, cara Allah mengabulkan doa adalah, ingat doa itu adalah ibadah, dan setiap ibadah pasti ada pahalanya. Nggak mungkin ibadah nggak ada pahalanya, betul nggak? Doa adalah ibadah, setiap ibadah ada pahalanya, dan pahala itu akan diberikan oleh Allah nanti di hari akhir. Jadi itulah makna bahwa Allah mengabulkan semua doa. Doamu yang mungkin kau rasa tidak dikabulkan di dunia, itu adalah pahala-pahala pundi-pundi pahala yang akan diberikan oleh Allah nanti di hari akhir. Begitu teman-teman sekalian. Nabi Zakaria alaihissalam berdoa ketika tidak mendapatkan keturunan. Doa yang disebutkan di dalam surah Al-Anbiya ayat 89. Apa doanya? Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan aku hidup seorang diri, dan engkau adalah ahli waris yang terbaik. Dan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Zakaria alaihissalam ketika sesuatu tidak mungkin, ingat sudah tua, istrinya mandul, sesuatu yang tidak mungkin dan orang lain juga nggak akan percaya, nggak mungkin, tidak mungkin sesuatu itu terjadi. Tapi kalau kata Allah mungkin, ya mungkin.
Maka lihat bahwa Allah Subhanahu wa taala di usia senjanya Nabi Zakaria alaihi salam diberikan seorang anak bernama Yahya alaihi salam. Maka dalam surah Al-Anbiya ayat 90 kelanjutannya, maka kami kabulkan doanya dan kami anugerahkan kepadanya Yahya dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sungguh mereka selalu bersegera dalam kebaikan, syarat yang pertama. Dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas. Dan yang ketiga, mereka lah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Makanya Rasul mengatakan ada jenis orang-orang yang tergesa-gesa dalam berdoa. Orang-orang yang terburu-buru dalam berdoa adalah orang-orang yang ketika berdoa mengatakan, aku sudah berdoa, kenapa engkau tak kabulkan ya Allah? Itulah orang-orang yang terburu-buru dalam berdoa. Berdoa pun ada adabnya teman-teman sekalian. Kita beristighfar terlebih dahulu, kita memuji-muji Allah terlebih dahulu, kemudian bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, atau bisa saja doa kita cepat dikabulkan oleh Allah dengan tawasul. Salah satu tawasul syar'i adalah ketika kita melakukan amal solih. Jadi amal soleh ini bisa membantu doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada sebuah kisah di mana ada 3 orang pemuda yang terjebak di dalam sebuah gua karena terjadi longsor dan badai yang sangat besar. Lalu pintu gua tertutup dengan batu yang sangat besar. Tidak ada yang bisa menolong mereka. Kalau mereka mati di situ, maka tidak ada yang tahu bahwa mereka ada di situ. Mereka menjadi mayat yang membusuk di situ. Siapa yang bisa tolong mereka? Allah. Bagaimana cara mereka agar Allah mengabulkan doa mereka? Dengan tawasul amal solih yang pernah mereka lakukan selama di muka bumi. Orang pertama mengatakan, ya Allah, aku berbakti kepada kedua orang tuaku, ya Allah. Kalau engkau lihat itu adalah amal soleh, geser batu ini. Allah geser batu itu. Orang kedua mengatakan, ya Allah, aku pernah suka pada orang mau zina, ya Allah, tapi aku tinggalkan wanita itu karena aku takut padamu, ya Allah. Allah lihat itu sebuah amal soleh. Allah tolong dia di saat kesulitan dia. Allah geser sedikit batu itu. Orang ketiga mengatakan, wahai Allah, saya pernah punya pegawai saya tidak mengambil gajinya saya belikan hewan ternak yang banyak, hewan ternak berkembang biak dengan sangat banyak. Tiba-tiba pegawaiku itu datang dan aku berikan seluruh hewan ternak itu kepadanya. Kalau engkau lihat itu adalah amal soleh, ya Allah, maka geser batu ini. Maka Allah geser batu tersebut. Jadi amal soleh yang kita lakukan, teman-teman sekalian, Quran, sodako atau apapun itu, bisa saja itu akan menolong kita mempercepat doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tawasul yang syar'i, karena ada tawasul yang tidak diperkenankan juga. Tawasul dengan amal soleh itu boleh teman-teman sekalian. Ya begitu, itu mengenai sabar dalam kehidupan ini. Dan sabar itu tidak akan pernah bisa lepas, selalu bergandengan dengan syukur. Maka sabar dan syukur itu pasti harus selalu bergandengan, pasti harus selalu ada. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, alangkah mengagumkannya keadaan orang yang beriman, karena semua keadaannya membawa kebaikan untuk dirinya. Dan jika ada pada diri seorang mukmin, dan ketika ia mendapatkan kesenangan ia bersyukur, ketika ia mendapatkan kesedihan dia bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Begitulah teman-teman sekalian. 5 menit lagi pesan sponsor. Ya, jadi sabar dan syukur tidak bisa dipisahkan teman-teman sekalian. Bisa nggak kita dalam keadaan lagi sedih bersyukur? Masih bisa nggak? Level seseorang itu ada 4. Ketika dikasih ujian, level terendah dia marah sama Allah. Kenapa ya Allah harus saya marah? Apa dosa saya ya Allah? Kenapa ya Allah? Level orang kedua sabar. Ketika diberikan ujian sama Allah, dia mampu melawan tapi dia sabar. Level orang ketiga ikhlas, ridha dengan takdir yang Allah berikan kepadanya. Level orang hebat tertinggi, ketika diberikan ujian kesedihan dia bersyukur. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah untuk semua keadaan. Ada orang rumahnya kebakar, semuanya habis, masih bisa bersyukur. Apa yang dia syukuri? Alhamdulillah ala kulli hal. Barang-barangku semuanya habis, tapi alhamdulillah aku dan anak-anakku masih selamat. Alhamdulillah. Mungkin saja Allah mau mencuci harta-hartaku dari harta-harta yang haram dengan memberikan kebakaran seperti itu. Alhamdulillah. Atau ketika ada orang yang meninggal dunia, masih ada orang-orang yang bisa bersyukur. Setelah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dia masih bisa bersyukur. Ternyata orang yang dicintainya tidak merasakan penderitaan sakit yang terlalu lama. Alhamdulillah. Meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, insya Allah akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurganya Allah. Atau ketika diberikan sakit, dia masih bisa mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ya Allah, lebih baik keadaan diriku daripada orang yang mati mendadak. Orang yang mati mendadak, yang lalai daripada Allah, adalah bentuk murka dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak diberikan kesempatan untuk bisa menabung amal solih, dia tidak bisa diberi kesempatan untuk bertaubat kepada Allah. Maka orang yang sakit sesungguhnya masih bisa bersyukur dengan keadaannya, seperti Nabi Ayub alaihissalam. Dikasih sama Allah kesempatan untuk ingat mati, dikasih sama Allah kesempatan untuk
tidak lagi bisa melakukan maksiat, dikasih kesempatan pada Allah untuk senduh hatinya untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkadang teman-teman sekalian, ada banyak hal yang bisa kita syukuri dalam kehidupan ini. Saya teringat kata-kata Ria Ricis karena saya tahu sebagian di sini generasinya Ria Ricis. Ya. Ini bukan generasi saya lagi, generasi saya ini udah ibu-ibu muda gitu ya. Tapi banyak anak-anak kuliahan sebayanya Ria Ricis. Jadi saya sebutkan kata-katanya Ria Ricis. Ria Ricis selalu mengatakan bersyukur teman-teman semua. Karena kalau tidak bersyukur tandanya adalah orang-orang yang tidak bersyukur adalah dia bilang begini. Apa sih dia bilang? Jangan mengeluh karena orang-orang yang mengeluh adalah orang-orang yang tidak pernah bersyukur. Begitu katanya. Yang suka nonton YouTube-nya pasti dia sering mengucapkan hal demikian ya. Dia katakan jangan mengeluh karena mengeluh hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak pandai bersyukur. Jadi bersyukurlah dalam kehidupan ini teman-teman sekalian. Untuk urusan dunia banyak lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Kalau lihat ke atas kita ngerasa kayak gak cukup-cukup terus ya. Tapi kalau kita lihat ke bawah, maka kita akan bersyukur dalam kehidupan kita. Adapun kalau urusan akhirat, maka kita harus melihat ke atas. Penghafal Quran, Masya Allah, ahlul Quran, Allah punya keluarga dari kalangan manusia, yakni para penghafal Quran. Insya Allah mungkin, insya Allah. Dan insya Allah amalnya sesuai dengan apa yang sudah dipelajarinya. Qurannya, input, outputnya juga Quran insya Allah. Akhlaknya